datang itu hanya tampak seperti manusia, padahal tidak sungguh-sungguh manusia. Itu yang melatar belakang ayat ini ditulis. Justru ayat ini ditulis karena ada orang-orang yang menganggap Yesus itu dia tidak sungguh-sungguh Tuhan, tapi dia hanya nampak sebagai manusia. Dia tidak sungguh-sungguh manusia, tapi hanya nampak sebagai manusia. Makanya Yohanes menulis surat ini untuk membantah perkataan mereka. Kenapa? Karena Yesus datang memang benar-benar sebagai manusia, karena dia harus menebus manusia. Gitu loh. Kalau Yesus datang sebagai Tuhan, sudah, Pak. Disapa dulu. Berbeda konsepnya. Apa dulu? Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih ingat saya, Bang Juma? Masih. Lanjut ya. Lanjut Bang. Siap, di sini aja Bang. Saya cuma nyimak ya. Saya tidak, sekali lagi saya tidak mengirorin, saya tidak mau debat kusir, saya cuma ingin menjawab aja apa yang ditanyakan. Dan saya di sini sekali lagi cuma ingin meramaikan, siapa tahu Komal jadi ramai gitu aja Bang. Bagus itu, iya Bang. Saya bagus, cuma nyimak aja Bang. Saya duduk. Kami nyimak Bang, kami nyimak. Silakan lanjut. Bang Gurunda nyimak Gurunda ya. Iya, saya nyimak aja. Bang Juma ini kita teman lama Bang Juma, kita sering diskusi dulu. Bang Juma, iya, lanjut, Bang, lanjut. Handi. Ya. Siap. Saya hanya numpang nyimak aja, silakan. Ya, Bang Juma, ini sebentar lagi saya turun Bang Juma. Ini, jangan turun Bang, di sini aja. Saya kan Bang Juma tahu lah saya ada kerjaan. Ini saya cuma ikut meramaikan tadi karena Komal sepi kan, makanya saya naik. Nah, mumpung ini rame ya. 1K tadi kok Komal sepi. Rame tadi. Maksud saya gini Bang sepi penontonnya, sepi yang diskusi gitu loh. Sengaja biar tidak rame kali. Oh ya udah. Ini kan ya di sini Bang, saya nyimak aja. Silakan. Sudah ramai kali ya, udah saya turun aja lah ya. Nanti kalau memang mau diskusi lagi, saya ada waktu nanti DM saya, siapkan tema kita diskusi. Gak apa-apa Pak, santai aja Pak, santai aja kan kita tungguin juga. Nanti kalau saya ada waktu, saya kan nanti malam mungkin ada waktu nih, ya kan? Karena siang kan kita laki-laki punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Setuju kan? Oke. Ya silakan, nyimak dulu aja nggak apa-apa Pak. Nanti kalau mau masuk silakan masuk aja. Jadi kesimpulan saya sih ini cuma tadi menanggapi pertanyaan dari Bang Pak. Izin ya, mohon maaf. Tapi kan sudah melebar kemana-mana. Jadi gini aja, mumpung ini udah rame dan sudah siang, saya juga harus kerja. Jadi saya harus lanjut kerja, jadi silakan dilanjut diskusinya. Nanti kalau memang mau diskusi, siapkan tema, kita diskusi nanti lagi, oke? Oke, assalamualaikum semuanya ya. Iya Pak. Oke, Bang Bosu, selamat siang. Seharusnya tadi Gurunda Suma, Bang Suma itu pakai akun properti aja. langsung kabur Bang Gesar. Langsung jamba. Inilah. Saya langsung jamba aja gitu loh. Biar apalah, biar sedikit otentik. Wih, ada gurunda mereka. Biasa ayo aja. kita serbu. Ini ada Bang Zuma dengan Bang Cuma. Nah, silakan. Ya Bang Cuma, selamat siang. Bang Cuma, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang. Ya, Bang Cuma dengan Bang Zuma. Ya, lanjut. Ya, saya nyimak aja. Saya duduk dulu, nanti kalau agak sama nyimak. Bang Cuma, izin ya kalau saya salah ngomong nanti Bang Gurunda ya. Bang Cuma, ini kan masih belum ada diskusi. Kita perbarui diskusi lagi ya. Silahkan kalau mau diskusi Bang. Ada Bang Kaisar, ada Bunda Nora, dan juga ya teman-teman yang lain. Ada Gurunda juga, juga. Silahkan. Temanya saya rasa lebih bagus, ajaran di dalam agama. Bagaimana Bang Zuma? Iya. Saya ikut agama aja. Miss Kristen bertanya sepuasnya juga boleh. Oke, silakan. Temanya itu kalau bisa Bang Greg. Silakan Bang Greg. Ganti temanya. Sebelumnya kita sapa tamu yang satu dulu. Bang Bosu, selamat siang. Bang Bosu, selamat siang.
Bang Bosu, selamat siang. Belum ada tanggapan, kita izin turunkan ya. Teman-teman yang di bawah dibantu tap-tap layar sambil dibantu follow-follow juga akun host, akunnya Gurunda dan akun-akun teman-teman yang lain ya. Dibantu tap-tap layar, jangan lupa love orange-nya biar makin kuat komalnya. Bang SR, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang ya? Muslim. Saya perkenalkan ya, nama saya Fatur. Saya memang selalu menyimak komal-komal Muslim ya. Cuman saya cek setiap profil-profilnya tuh kalau ini Muslim saya ikutin kan. Nah, jujur aja sih selama ini memang saya nggak ngerti lah Bible itu ya. Cuman saya kan pertama kali lihat Bang Juma kayaknya selalu nonton, tertarik juga gitu loh. Saya jujur aja nggak pernah HP saya ini di TikTok ada live gini diskusi tentang agama gitu loh. Sedikit-sedikit saya tertarik, lama-lama HP saya ini keluarnya live diskusi tentang agama terus. Jadi saya nggak biasa, saya kan cuma scroll akun-akun lain lah ya. Cuman ya baik Bang Eser izin gitu. Ya baik Bang Eser izin dulu ya. Bang Dandi selamat siang. Bang Dandi selamat siang. Bang Dandi selamat siang. Bang Dandi selamat siang. Oke, izin kita turunkan. Silahkan Bang Cuma, kalau mau nanya sepuasnya Anda bertanya, mumpung kita memberikan kesempatan untuk bertanya karena ada Bunda juga, ada Bunda Nora, ada Bang Kaisar, ada Kak Sa, dan ada host sendiri juga. Silahkan Bang Cuma. Saya sih lebih ke nyimak aja karena lihat sudah rame jadi biar tambah rame lagi. Tapi saya fokus di nyimak aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang berat-berat nanti saya jawab. Sebenarnya gini Bang, kami ini adalah, ini Abang dengar ya, kami ini tim Yesus, Kristen tim Paulus. Cocok nggak? Kurang paham itu, apa itu maksudnya? Nah, kami tim Yesus, kami timnya Yesus, tim sukses Yesus. Sedangkan Kristen di Indonesia ini tim suksesnya Paulus. Nah, begitu. Setuju nggak itu? Kalau sudah begitu statementnya, ya, ikuti aja. Oke, lanjut dengan Bang Zuma, silakan. Ya, saya boleh bernarasi lebih dulu teman-teman sekalian, biar nanti ditanggapi, boleh ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin host dan teman-teman yang lain. Salam kenal juga dari saya yang saya belum kenal semuanya ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Jadi Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 117, menyatakan diri, menyatakan sikap, memperkenalkan diri dan menjawab kemudian pertanyaan pencipta langit dan bumi ketika ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Maka Nabi ini menjawab, aku tidak punya hak mengajarkan hal tersebut. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yang aku ajarkan kepada mereka hanyalah mengajak mereka untuk menyembah kepadamu, di mana engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Di ayat yang lain beliau mempraktekkan bahwasanya beliau menyeru, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah manusia yang dilahirkan tanpa ayah, diberi mukjizat tanda-tanda kekuatan yang hebat di tengah-tengah kalian, hanya untuk menyatakan bahwa akulah yang kalian tunggu. Mesias yang kalian tunggu itu adalah aku. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jadi ruang lingkup pengajaran Islam datang berhadapan dengan saudara Kristen dalam ranah diskusi, debat lintas agama, mempertontonkan dari pihak Islam, mereka, saudara-saudara kita Kristen yang mengangkat sosok Yesus sebagai Tuhan,
itu ternyata melalui Al-Quran dikenal dengan sebutan Isa Al-Masih, menyatakan dirinya hanya sebagai Rasul utusan Allah. Yang menarik kemudian adalah seluruh kitab yang ada di Kristen, kalau kita kupas tuntas ending dari pengajaran Yesus, baik terhadap pengakuan Yesus sendiri akan iman murid-muridnya terhadap dirinya, maupun pernyataan Yesus tentang Bapa yang telah mengutus dirinya, dan bahkan kesaksiannya tentang dirinya, siapa dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut murid Yesus dengan rangkaian pengajaran Yesus, dan siapa Yesus menurut Bapa dengan rangkaian penyampaian Yesus. Kalau Kristen jelas Yesus adalah Bapa yang datang dalam nuzul menjadi manusia. Kalau Yesus Kristen, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau gereja, Yesus adalah teofaninya Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia. Sayangnya itu semua ditolak oleh Yesus. Saya kasih data. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Implementasi uraian pengajaran Yesus kepada muridnya. Satu, muridnya setelah menerima firman, setelah menerima penginjilan, setelah menerima seluruh kabar baik yang Yesus uraikan di tengah-tengah mereka selama 33 tahun, terangkum ucapan Yesusnya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Semua firman, segala pengajaran yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa seluruh ajaran Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Dan seluruh muridnya percaya bahwa Yesus hanyalah utusan atau Rasul Allah. Ini pengakuan Yesus mewakili muridnya. Sekarang bagaimana pengakuan Yesus menurut dirinya? Siapa dirinya menurut dirinya? Siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ini siapa Yesus menurut Yesus nih. Bukan siapa Yesus menurut gereja, siapa Yesus menurut Kristen, siapa Yesus menurut pendeta, pastor. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku, pekerjaan itu yang sekarang aku lakukan. Dan mujizat-mujizat, kedahsyatan-kedahsyatan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Itu finalnya. Yesus menurut pandangan murid-muridnya, sesuai dengan kesaksian Yesus, Yesus bersaksi muridnya mengakui dirinya utusan Tuhan. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi tidak bisa nyebrang. Orang Kristen kesusahan untuk mencari data bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kecuali doktrin dan dogma bapak-bapak gereja atau suntikan dari makhluk Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Yesus sendiri menjelaskan, mewakili muridnya, muridnya meyakini dirinya Rasulullah, dan Yesus sendiri meyakini dan menjelaskan, bahkan mempersaksikan kalau dirinya adalah Rasulullah. Saya kira itu sebagai pengantar. Jadi kalau ada orang yang keluar daripada pengajaran Yesus dan kesaksian Yesus, itu tentu harus kita pelajari lagi. Benarkah mereka ini domba atau jangan-jangan mereka adalah serigala? Demikian, silakan. Silakan Bang Cuma, silakan ditanggapi Bang. Izin host, stiker itu naikin sedikit host, di atas host, naikin ke atas kepala Bang Luma tuh. Stikernya, siap stikernya, siap. Ya silakan Bang. Noise Bang Gofur, noise. Kabelnya kayaknya tuh. Oke lanjut Bang Cuma, lanjut. Oke. Jadi gini, apa yang barusan disampaikan Bang Suma sangat betul sih, semuanya betul. Namun belum lengkap, karena Yesus mengatakan dia utusan,
betul, dia guru betul, tapi masih ada yang Bang Zuma belum sampaikan. Yesus itu Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Kalau Yesus sendiri telah mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan, lalu ada yang Bang Zuma tidak sampaikan kalau Yesus mengaku Tuhan. Tidak ada narasi di dalam segala firman. Kalau kita cari dari A sampai Z, Yesusnya mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak ada narasi itu. Bahkan pengakuannya dia bukan Tuhan itu bertaburan. Seperti yang tadi kesaksianku, ya aku hanya utusan Tuhan. Utusan Tuhan mustahil Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Nah, lalu ada ruang buat saudara kita Kristen. Di mana ruangnya? Yesus buka peluang untuk itu. Kata Yesusnya gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau hari ini saudara Kristen menganggap Yesus ini Tuhan, nah ini yang perlu kita kaji. Jangan-jangan yang dituhankan saudara kita Kristen adalah penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan-jangan. Karena hanya ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin kemudian mengkudeta Tuhan agar manusia tidak tunduk kepada Tuhan. Yang tadinya Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan, Yohanes 4 nomor 22, Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Tiba-tiba ada kekuatan yang mengajarkan menyembah, mempertuhankan sosok yang mengaku Yesus. Iblis menginginkan dari sejak Adam supaya manusia itu membelok mengikuti iblis. Kata Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Kata iblis, makan. Kata Tuhan, sembahlah aku, jangan ada yang lain. Kata setan, sembah aku, jangan sembah Tuhan. Nah, kalau hari ini saudara mengatakan membantah pengajaran Yesus bahwa ada satu kekurangan daripada pengajaran penyampaian Bang Zuma, yaitu Yesus itu adalah Tuhan, maka mohon maaf, saya harus mengatakan Tuhan yang Anda maksud Yesus itu diduga kuat adalah Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri sebagai penyesat yang datang dengan memakai namanya, yaitu Yesus Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda mempertuhankan sosok bernama Yesus, coba Anda telaah lagi. Yesus mana yang Anda sembah? Sebab Yesus anak Maria itu adalah hamba. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Jadi Yesus menyatakan diri sebagai hamba Allah. Yesus menyatakan sebagai Nabi Allah, menyatakan diri sebagai Rasul Allah, baik terhadap pemahaman muridnya terhadap dirinya maupun dirinya terhadap dirinya, dan menurut Tuhan terhadap Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti anak di sini adalah hamba. Nah, sekarang Kristen muncul menampilkan Tuhan bernama Yesus Kristus. Sejak kapan Tuhannya Yahudi bergelar Yesus Kristus? Sejak kapan sembahan para nabi bergelar Kristus? Hanya Kristen yang kemudian membawa ajaran menyembah kepada Kristus. Nah, mungkin saudara saya bisa menjelaskan ke saya dan teman-teman saya Muslim, bagaimana bisa ada Yesus yang rasul, Yesus yang menyaksikan dirinya sendiri, dia adalah utusan Tuhan, kok tiba-tiba ada Yesus yang Tuhan? Yesus yang mana yang Anda anggap Tuhan ini? Kami ingin tahu, silakan. Bang Zuma, silakan. Izin Bang Zuma, ngopinya jangan kelamaan, nanti kepental nanti. Silakan Bang. Ya, halo. Panggil. Sorry. Bang Zuma, minta maaf. Tadi saya kurang nyimak, soalnya sambil kerja. Oh, Tapi gini, tadi semua yang Bang Zuma katakan ya betul. Dia utusan, dia hamba, dia ya semuanya. Tinggal satu aja yang
kurang di situ bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma satu itu saja kurang. Mohon maaf Bang Zuma, saya mungkin mau langsung turun dulu, ini saya lagi kerja sambil kerja. Oke, makasih semuanya. Bang Zuma minta maaf, teman-teman semua makasih. Iya, oke Bang C. Oke, terima kasih Bang. Man rahasia anggota. Mohon maaf ini teman-teman. Mohon maaf ini. Kayaknya saya tidak diterima Oten di Komal ini kayaknya. Takut Gurunda. Bukan Bang, bukan gitu Bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Lain pula tadi, lain pula. Lucu. Ada satu yang belum disebutkan Bang Zuma, bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar, Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi hamba? Astagfirullahaladzim. Ya itu makanya saya minta Yesus yang Tuhan ini yang mana? Karena kalau Yesus yang Bani Israel punya itu Mesias. Yahudi menunggu Mesias. Yahudi menunggu Al-Masih. Yahudi menunggu Raja. Yahudi menunggu pahlawan. Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menunggu manusia yang ditahirkan, yang ditasbihkan, yang diteguhkan sebagai raja untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan musuh. Itu yang orang Yahudi tunggu, bukan menunggu Tuhan turun menjadi bayi. Oke, silakan diambil alih host. Diserahkan kepada teman-teman yang mungkin mau bernarasi atau ada Oten yang mau naik lagi, silakan. Oke, kita sapa tamu dulu. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau diskusi naik silakan ya. Bang Arum, selamat siang. Bang Arum, selamat siang. Tempatku masih noise gak Bang Greg? Masih dikit. Masih ya? Kayaknya kabelnya. Lanjut dulu. Jin. Ya silakan Kristen-Kristen yang ada di bawah dipersilahkan naik ke atas untuk diskusi dengan Bang Zuma. Insya Allah beliau sudah hadir sama teman-teman yang lain untuk bawa akal yang waras. Oke, silakan. Oke, halo, Bang Neri. Halo, Bang Neri. Aduh. Halo, Anastiana. Halo, monitor. Allah. Pada kabur semua ya. Oke. Halo Fadli. Halo. Oke. Islam Kristen Bang. Protestan Bang. Oke. Di sini kita punya tema Bang. Kristen bertanya sepuasnya. Saya cuman mau dikasih ini aja Bang. Dikasih pencerahan soal Muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Oke, siap. Oke, silakan Bang Gurunda, Bang Zuma. Iya. Ya baik, mohon izin
sekali lagi, Masya Allah, ini adalah ruang untuk kita memberikan edukasi ya kepada teman-teman non-Muslim yang bertanya tentang Islam. Jadi berbicara terkait dengan agama Islam ini seperti apa? Islam ini adalah sebuah jalan, suatu jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang kemudian diwahyukan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada prinsipnya kita harus memahami bahwa Tuhan itu satu, pencipta langit itu satu. Pencipta langit dan bumi yang satu ini menyatakan diri kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh pencipta langit dan bumi, Nabi Muhammad mendapatkan pengabaran melalui Roh Kudus, yaitu Jibril. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi sebelum Islam itu disempurnakan, terlebih dahulu poin-poin pokok pengajaran Islam itu sudah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, sehingga pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan pencipta langit dan bumi mengangkat 2 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi berfirman kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Lalu pencipta langit dan bumi ini menerangkan kepada mereka aturan-aturannya. La in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Apabila engkau sujud beribadah kepada aku, menyembah kepada aku, dan membantu si miskin, wa amantum birusuli, dan juga beriman atau percaya kepada rasul-rasulku yang aku utus, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan mereka dengan pinjaman yang baik, maka aku pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosamu, dan pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Akan tetapi, paman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang ingkar terhadap yang demikian tadi di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat pada jalan yang lurus. Jadi saudara, berbicara mengenai Islam, Islam diajarkan dulu. Pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla pernah memberikan aturan kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan, kalau kau tunduk berserah diri kepada aturan-aturanku, engkau akan masuk surga. Tetapi kalau engkau ingkar terhadap aturanku yang datang kepadamu melalui nabi-nabiku, maka engkau telah sesat dari jalan yang lurus. Apa yang terjadi setelah Allah mengatakan kalau engkau ingkar, engkau akan masuk neraka, kalau engkau taat, engkau akan masuk surga? Apa yang terjadi? Al-Quran menjelaskan begini. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar janji-janjinya, maka aku pencipta langit dan bumi melaknat mereka, dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian firman yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka Al-Quran menarasikan, engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sekelompok kecil aja yang tidak berkhianat. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, selanjutnya setelah kemudian Allah mengutus para nabi dan mereka ingkar terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa, mereka ingkar, Allah kemudian tidak membiarkan kesesatan itu berlanjut. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan.
Sehingga Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Nah, setelah kemudian pengingkaran demi pengingkaran dilakukan oleh Bani Israel hingga melahirkan satu konsep pengingkaran terhadap keesaan Tuhan dengan hadirnya agama Kristen, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahlil kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang. Tujuannya menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi simpulnya saudara, ketika orang-orang Yahudi ingkar terhadap para nabi, termasuk ingkar kepada Yesus, Tuhan kemudian mengutus Nabi Muhammad untuk menyelamatkan mereka. Jadi Kristen itu bukan akhir, Kristen itu bukan ujung pangkal. Yang ujung pangkal itu adalah dinul Islam. Maka manusia yang berakal, wajib hukumnya kemudian mereka berislam. Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Tuhan yang mengutus para nabi memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Tuhan yang telah mengutus Yesus mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Jadi Al-Quran menarasikan ketika kita ditanya, apa sih Islam itu? Islam adalah solusi, Islam adalah jalan akhir yang pencipta langit dan bumi wahyukan ke atas muka bumi ini, sehingga manusia-manusia yang ingin diselamatkan kudu wajib mengikuti ajaran Islam. Di luar Islam, neraka. Karena hanya ada satu jalan terakhir, yaitu dinul Islam. Yesus disebut sebagai juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Shalom sendiri dalam bahasa Arab adalah salam, Islam, salama. Jadi Yesus itu adalah juru Islam. Dia datang ke tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk menjadi seorang Muslim. Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Manusia harus tahu, orang Indonesia harus tahu, seluruh manusia di atas muka bumi ini harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhannya dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Tuh, Yesus seorang Muslim tuh. Dia adalah orang yang taat. Saya kira begitu saudara. Jadi solusi terakhir hanya Islam, bukan Kristen. Demikian. Baik. Masya Allah, Allah Akbar. Oke, silakan Bang Fadli ditanggapi. Silakan. Saya mau bertanya lagi, Bang, sedikit aja. Apakah betul itu Nabi Isa sama dengan Yesus atau dia dua orang yang berbeda atau dua orang yang sama? Oke. Saya jawab ya. Mohon izin sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi gini saudara. Kristen, Islam, dua agama besar yang sedang berhadap-hadapan, menceritakan satu kemudian sosok yang sama dengan cerita yang berbeda. Perbedaan Islam dan Kristen bermuara kepada kitab. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menahu tentang Yesus, tidak tahu menahu tentang kehidupan sebelum beliau. Beliau tidak pernah kemudian mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Lalu Allah datang mewahyukan melalui Roh Kudus. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada seluruh manusia
tentang kisah seorang wanita suci bernama Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Jadi Al-Quran datang kepada seorang yang buta sejarah, yang tidak ngerti Torah, yang tidak ngerti Injil, yang tidak paham Mazmur, Zabur, tidak mengerti tentang peradaban-peradaban sebelumnya. Datang Roh Kudus, Nabiku Muhammad, ceritakan tentang kisah yang pernah terjadi kepada hambaku bernama Maryam. Bagaimana kemudian beliau melahirkan seorang anak yang kuciptakan tanpa ayah, lalu kemudian difitnah sebagai pesina, difitnah sebagai pelaku dosa oleh kaumnya sendiri. Apa yang terjadi wahai nabiku? Ketika kemudian mereka orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya dia Maria atau Maryam atau Miriam dalam bahasa Arab itu telah hamil di luar nikah. Tepis dan muliakan nabiku itu wahai nabiku Muhammad. Bersihkan namanya dari orang-orang kafir. Katakan kepada mereka, sesungguhnya yang datang kepada Maria adalah seorang rasul, adalah seorang malaikat, adalah malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Yang kutugaskan kepada mereka, kepada Maria untuk menjelaskan innama ana rasulu rabbik li ahbalaki gulaman zakiya. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia suci berjenis kelamin laki-laki bernama Isa putra Maryam. Lalu kemudian singkatnya, ketika Nabi Muhammad menerima cerita-cerita gaib ini, cerita-cerita gaib yang dihasilkan dari pewahyuan Allah terhadap dirinya ini, Al-Quran menarasikan bagaimana kemudian Miriam disucikan namanya kemudian oleh anaknya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam masih dalam keadaan bayi membela ibunya? Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Wahai Yahudi, ibuku bukan seorang pesina. Aku anak yang lahir diutus oleh Allah sebagai hamba untuk kalian. Diberikan kitab ketetapan-ketetapan untuk kalian. Dan aku dijadikan nabi untuk kalian. Jangan kau tuduh ibuku sebagai pesina. Ibuku adalah wanita suci. Beliau menjaga kemudian harkat martabatnya, kesuciannya sebagai wanita. Aku hanya dicipta secara mukjizat. Sebagai nabi, sebagai pertanda untuk kalian. Bahwa pencipta langit dan bumi mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Aku datang sebagai hamba Allah. Aku datang membawa kitab Injil. Aku datang menjadikan kalian untuk kembali kepada hukum Torah sebagai kedudukan saya, Nabi yang diutus oleh Allah. Jadi Al-Quran menceritakan pembelaan Nabi Isa terhadap tuduhan Yahudi. Kristen tidak ada pembelaan terhadap Maria. Sedangkan ya sedikit lagi. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang yang diutus oleh Bapa kepada kalian, maka dia akan mensucikan aku, dia akan memuliakan aku. Ternyata Islam Kristen bertemu di meja akademisi. Hanya Al-Quran yang mensucikan kemudian Yesus, hanya Al-Quran yang kemudian memuliakan Yesus. Sedangkan Bible lembaran demi lembaran justru menceritakan penghinaan demi penghinaan kepada Yesus, bahkan berujung kepada Yesus mereka lantik setara dengan pencipta yang telah mengutusnya. Nah ini saudara, jadi kalau Anda bertanya apakah sama? Sesungguhnya yang kita ceritakan ini adalah oknum yang sama dengan cerita yang berbeda. Ini ilmu. 1 menit, ini hadiah buat saudara. Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka orang Yahudi tidak menyalib, tidak membunuh, tidak menyalibkan, melainkan mereka oleh Allah diserupakan dengan keadaan yang mereka inginkan, yaitu seakan-akan mereka menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ternyata
menurut Al-Quran, kaidah Islam menjelaskan penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu ada, tetapi yang disalib, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata di dalam Bible juga demikian juga adanya. Hah? Serius Bang Suma? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 2, nomor 28, 29, nomor 30, 31, 33, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 endingnya. Coba Anda baca. Bagaimana khotbah Petrus? Khotbah Petrus menceritakan kuburan Nabi Daud masih ada di tengah-tengah kita, dan Nabi Daud telah menubuatkan akan Mesias yang dibangkitkan kepada mereka Bani Israel, di mana Mesias tersebut tidak ditinggalkan di dalam kubur, Mesias tersebut jasadnya tidak mengalami kematian, dan Mesias tersebut diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Lalu Petrus mengatakan, Yesus yang kalian bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Artinya Petrus berkhotbah ada Yesus yang diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim, lalu ada Yesus yang dibunuh yang dijadikan Kristus untuk angkatan jahat. Yang kedua, Yesusnya berkata waspadalah kepada Yesus palsu. Di mana Yesus mengatakan waspada kepada Yesus palsu? Lukas 21 nomor 8, endingnya di data nomor 12-nya. Matius 24, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Terbang kemudian data nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, endingnya ada di 31. Waspadalah kepada Yesus, Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi, baik Al-Quran menarasikan ada Isa alaihissalam yang diserupakan, di dalam Bible pun ada Yesus yang diserupakan. Saya kira seperti itu saudaraku, dan yang disembah oleh Kristen hari ini bukanlah Yesus yang asli, utusan Tuhan kepada Bani Israel, tetapi justru Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, bahwa Yesus yang palsu akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih. Penjelasannya saya mungkin harus banyak belajar lagi tentang kekristenan dan agama Islam yang abang anut. Terima kasih Bang. Tanya lagi, Iya, tanya lagi. sama-sama. Tanya sepuasnya. Silakan. Tanya aja Bang sepuasnya selagi ada di sini Gurunda. Apa yang ada di benak Abang, apa yang belum terjawab di pertanyaan di hati Abang, Abang silakan tanya sepuas-puasnya untuk belajar. Silakan. Iya Bang, setelah jeda ini saya juga mau ada pekerjaan sedikit. Nanti saya naik lagi ya. Insya Allah. Oh, iya, terima kasih Bang atas Iya, saudara-saudara. mungkin sedikit menjawab, dan mungkin nanti saya akan mencari tahu seperti apa fakta sejarahnya. Baik, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bang Zuma 01 official. Iya, sama-sama. Terima kasih Geregius .0. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Baik, saudara-saudara, mungkin sebelum saya serahkan ke teman yang lain, saya banyak mendapatkan kritikan dan masukan, kritikan dan juga pertanyaan serta curhatan hati dari saudara-saudara kami Kristen. Banyak kemudian ungkapan-ungkapan kesakit-hatian saudara kami Kristen terhadap Bang Suma, apalagi dengan datangnya Dr. Zakir Naik di Indonesia ini. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa Bang Suma makan dari hasil menjual agama. Bang Suma kemudian sama seperti Zakir Naik, tidak makan kalau tidak membahas Bible.
Di sini saya ingin meluruskan tanggapan ini ya. Saya kasih analogi sederhana. Reformasi itu mencakup tentang Orde Baru dan juga Orde Lama. Orde Lama membuat rancangan-rancangan ke depan. Rancangan ini terrealisasi dengan hadirnya Orde Baru. Orde Baru membuat rancangan undang-undang untuk perbaikan Indonesia ke depan, dan ini terrealisasi di masa reformasi. Jadi 3 periode ini adalah satu kesatuan bentuk yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tidak akan pernah sampai kepada reformasi tanpa melalui Orde Baru. Tidak akan sampai kepada Orde Baru tanpa melalui Orde Lama. Orde Lama seibarat Nabi Muhammad SAW adanya di reformasi. Orde Lama adanya Nabi Musa. Orde Baru adanya Nabi Isa, dan reformasi adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang membahas tentang Orde Baru, Orde Lama, itu biasa. Karena dia hidup di zaman di zaman reformasi. Jangan sakit hati dengan itu. Al-Quran menarasikan tentang keadaan masa lampau. Al-Quran datang dari sumber yang satu. Dan Al-Quran memerintahkan kami umat Islam untuk menyampaikan isi dari kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia. Bahkan Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Al-Quran menarasikan ada perintah. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah, dia adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam. Ada perintah. Ada perintah kemudian untuk kami menyampaikan itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Berarti Isa atau Yesus bukan Tuhan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Ada perintah. Jadi kalau saudara mengatakan kenapa orang Islam ini, kenapa Bang Suma ini selalu membahas Bible? Karena Al-Quran yang memerintahkan itu. Kenapa Al-Quran, kenapa Bang Suma ini membahas tentang agama lain? Karena kitab suci saya menerangkan itu. Kitab suci saya yang memberikan ruang untuk membahas itu. Demi apa? Demi keselamatan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat, bukan merendahkan dan seterusnya, enggak. Tapi Al-Quran menceritakan tentang masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa tujuannya? Ya untuk menjelaskan kebenaran itu kayak mana. Agar supaya kita, apapun agama kita, bisa menerima Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan menentukan pilihan. Berdosa kami umat Islam, setelah sampai Al-Quran kepada kami tidak sampaikan kepada manusia yang lain. Terhadap non-muslim juga harus kami sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah. Itu perintah dalam Al-Quran. Bahwasanya kami umat Islam diperintahkan untuk berseru. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum. Jadi ada perintah untuk berdebat. Karena pasti orang akan berdebat. Karena orang tidak mungkin mau menerima Islam begitu saja. Pasti Islam itu akan didebat. Maka kami, ya ayo mari kita berdebat. Billati hiya ahsan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Islam siap untuk didebatkan. Al-Quran siap untuk didebatkan. Karena Al-Quran memang sudah menyediakan diri untuk diperdebatkan. Tapi setelah perdebatan itu terjadi, maka silakan Anda menentukan sikap.
Makanya berdebat jangan hujat menghujat. Berdebat yang baik itu menggunakan akal sehat. Karena itu perintah. Kata siapa orang Islam dilarang berdebat? Enggak, itu ada perintahnya kok. Wajadilhum. Dan berdebatlah kalian, jajak pendapatlah kalian, berdiskusilah kalian, bertutur katalah kalian. Saling menyanggalah kalian. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kalau saudara-saudara Kristen mau naik ke sini belajar Al-Quran, membahas Quran, silakan aja. Insya Allah banyak narasumber di sini ya yang akan mengajarkan kalian Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi saudara Kristen, jangan Anda kemudian sengsi untuk dibahas kitab suci kalian. Justru kalian harus bangga, umat Islam ini justru yang mempraktekkan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16-15. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, siapa yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh, yang tidak percaya hukum, tanda-tanda ini akan menyertai. Minum racun, dipatok ular berbisa, mati. Minum racun, lidah jadi keluh, jantung berhenti. Ya itu ya saudara, jadi kami membantu kalian mencerahkan orang Kristen yang tidak mempelajari terlalu mendalam tentang Bible. Karena ada amanat agung, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Ya kami belum bisa memberikan Bible kepada kucing, kepada ayam, hanya makhluk yang berupa manusia aja dulu. Mungkin kalau nanti semua manusia sudah menerima Bible, baru kita beranjak ke di taman apa gitu ya, kebun binatang. Kalau di sini kita masih tataran manusia aja dulu. Seperti itu saudara. Jadi Islam diperintahkan untuk menyampaikan isi Quran. Isi Quran menguraikan tipikal kitab saudara. Agama saudara, Tuhan yang Anda sembah, semuanya diuraikan oleh Al-Quran. Jadi membahas Bible sama dengan membahas isi bagian dari isi Quran. Membahas Yesus sama dengan membahas sebagian dari isi Quran. Membahas Kristen sama dengan menguraikan sebagian dari isi Quran. Jangan Anda mengatakan kenapa kami membahas agama Kristen. Enggak, agama Islam, Al-Quran itu membahas cakupan-cakupan tentang Tuhan kalian, agama kalian, kitab kalian. Oke, wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, itu membahas kitab kalian. Itu membahas tentang kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, itu membahas tentang sembahan kalian. Wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Itu membahas tentang sembahan kalian. Seperti itu saudara ya. Jadi jangan sensi. Mari kita belajar, mari kita kemudian berdiskusi dengan sikap yang lebih baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Salam Juma. Ya, salam. Silakan saudara David. Enggak, kalau Nehemia Nehemia 8 ayat 6 itu tentang sholat tuh Bang. Itu apa benar Bang? Nehemia 8? Kalau nggak salah ayat 6. Nehemia 8 nomor 6? Nehemia. Itu berbicara tentang Nabi Esra atau Huzair dalam Islam. Itu ayat tentang sholat bukan Bang? Iya, itulah yang saya terangkan tadi saudara. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12 ada perintah ibadah, tunduk, sujud, menyembahnya kepada Allah. Itu Al-Quran sudah menguraikan itu. Begitu juga Yesus dalam Matius 26 nomor 39, Yesus sujud beribadah. Jadi jelas sekali Al-Quran tidak pernah keliru menarasikan bahwa Allah sudah menetapkan satu konsep kepada Bani Israel untuk sholat. Gitu kawan. Berarti itu benar ya Fik ya? Iya. Gimana mau sholat? Pantes kalau dibaca-baca kok kayak umat Muslim gitu. Nah, makanya analogi sederhananya begini. Andai kita diizinkan melakukan sebuah perumpamaan melalui riset yang ada terkait Al-Quran, yang dinarasikan Al-Quran, yang dinarasikan Bible. Andai saja Yesus hadir hari ini di Indonesia,
Di sini di Jakarta ada Istiqlal, ada gereja apa namanya? Yang di depan Istiqlal, di samping Istiqlal ini? Katedral. Ah, katedral. Yesus keluar dari hotel berjalan untuk pergi ibadah. Kira-kira rumah ibadah mana yang Yesus masuki? Istiqlal kah atau katedral? Coba. Berdasarkan analisa kita terhadap prosesi pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam hal penghambaan kepada Sang Tuhan. Yesus masuk kemana kira-kira? Istiqlal. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pasti itu bang. Itu nggak diragukan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia orang soleh. Orang soleh tempatnya di masjid. Berarti Yesus masuknya ke Istiqlal, bukan ke katedral. Sekira begitu sederhananya, silakan. Ya kalau di Islam kan Yesus itu diangkat ya. Apa di Alkitab juga ada gitu? Ada. Kalau ya. Ada, akurat banget. Mau dalil? Itu iya. Oke. Boleh. Oke. Coba Anda buka Matius 4 atau Anda buka Lukas 4. Ketika iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, kalau engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sebelum ungkapan itu, kata iblis, Yesus, kalau engkau ini adalah hamba Tuhan, engkau ini adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis nih kata iblis, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus, ya paman, jatuhkan dirimu ke bawah. Aku ingin membuktikan apa yang Tuhanmu katakan. Sebab ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang tertulis itu? Apabila engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya. Rupa-rupanya, saudara, iblis dalam hal ini betul. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus di tangan mereka agar Yesusnya tidak kena musibah. Di mana tertulis itu? Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah. Nah, itu pun dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33 yang saya katakan tadi. Bahwa Mesias akan diselamatkan dengan cara tangan kanan Elohim akan datang dan mengangkat dia sampai ke langit. Wah, keren kali lah. Jadi saudara, menurut Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, loh kenapa harus perjanjian lama? Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, karena itu adalah validasi dan kisi-kisi yang Yesus bocorkan ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Kok bisa? Ada dalilnya? Ada. Di mana Yesus membawa kitab Mazmur sebagai catatan-catatan yang harus digenapi tentang dirinya. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Memang aku harus pergi. Sebagaimana yang tertulis tentang aku harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Mazmur. Subhanallah. Menurut Yesus, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku harus pergi dengan cara malaikat akan datang menatap aku supaya kakiku tidak kena paku, supaya kakiku tidak terantuk kepada baku, supaya aku tidak kena musibah. Kata iblis, Yesus, ya paman, turunkan, jauhkan dirimu, jatuhkan dirimu, enggak usah khawatir. Tuhan akan datang menyelamatkan engkau dengan mengutus malaikat dan menyelamatkan engkau dan menatang engkau di tangannya. Dan itu terbukti.
Ada nubuatan, ada tertulis tentang dia. Gitu saudara. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian, melainkan terangkat langsung ke langit. Terangkat langsung ke langit tanpa melalui kematian. Berdasarkan Mazmur 91. Ketika diangkat di langit itu, apakah Yesus merasakan kesakitan apa tidak gitu Bang, pas ketika diangkat sama Elohim tuh? Gini, coba Anda baca data selanjutnya di dalam Mazmur 91 di data nomor 16-nya itu dikatakan, dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepada engkau keselamatan daripadaku. Itu tertulis jelas tuh di Mazmur 91 bahwasanya Yesus ketika diangkat ke langit, Tuhan memanjangkan umurnya, Tuhan mengenyangkan dia, dan Tuhan memperlihatkan kepada Yesus keselamatan yang Tuhan janjikan kepadanya. Itu jelas itu, Bung. Sama seperti Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Masya Allah. Apa yang diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 sama seperti yang diterangkan dalam Mazmur 91 nomor 16. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya, dikenyangkan, dihidupkan, dipanjangkan umurnya, dijaga dan seterusnya. Jadi Al-Quran menjelaskan demikian. Lalu kemudian Mazmur juga menjelaskan tentang itu, dan Yesus sendiri dengan lisannya berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 24 nomor 44. Subhanallah. Jadi Al-Quran datang, wajib saudara Kristen dengarkan, karena Al-Quran menarasikan apa yang tertuang kemudian di dalam kitabnya itu sendiri, dan kemudian Al-Quran menjelaskan demikian. Saya kira begitu, saudara, silakan. Ya, kalau di Al-Maidah kalau nggak salah 116 tuh maksudnya hari aku dilahirkan, hari An-Nisa. Surah Maryam itu. Al-Maidah 116 kalau nggak salah. Bukan. Hari aku dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan, itu Yesus wafat itu ketika hari apa? Iya. Jadi kalau berbicara mengenai surah Maryam yang Anda bawa tadi, itu berbicara sama seperti ayat 15-nya, bercerita tentang Nabi Yahya, dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan kembali. Jadi apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran yang Anda maksud, itu bercerita tentang doa Nabi Isa terkait 3 fase yang dihadapi manusia pada umumnya. Kita dilahirkan, lalu kita dimatikan, lalu kita kemudian dibangkitkan. Nah, Yesus juga begitu berdoa. Yesusnya itu berdoa, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, Bapak menghendaki Yesus mati enggak? Tidak. Bapak menghendaki Yesus itu panjang umur. Mazmur 91 nomor 16. Nah, kemudian terkait dengan dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan, itu tak ada hubungannya dengan penyaliban. Saudara Kristen yang menggaungkan sama seperti yang di konsep imannya orang Kristen, enggak. Itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara secara umum bahwa dia, Yesus, Isa akan telah dilahirkan, dan kelak Isa akan dimatikan, dan kelak setelah itu Isa akan dibangkitkan kembali. Itu maksudnya, nggak ada hubungannya dengan konsep penyaliban itu, Bang. Silakan. Mau berarti semua makhluk itu dibangkitkan gitu, Bang, ya? Iya. Dari pembangkitan gitu ya? Betul sekali. Yesus juga mengatakan itu di dalam. Muhammad juga itu. Benar sekali. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Itu, Bang. Manusia semuanya akan dibangkitkan.
Kata Yesus untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Iya. Sedikit Bang Zuma. Silakan. David, kamu Kristen apa? Maksudnya gereja apa deh? Gereja apa? Gereja itu Kristus Raja. Kristus Raja. Lukas 1:33. Kristus Raja itu kenanya di Lukas 1:33. Tetapi sayangnya di situ dikatakan begini, Yesus Kristus akan menjadi raja selama-lamanya bagi kaum Yakub. Apa saudara David ini Bani Yakub? Bukan. Nah, berarti Yesus bukan raja kalian gitu, Bang. Coba Anda baca tuh Lukas 1:33. Dia akan menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Israel, bagi Bani Yakub. Nah, ternyata Anda bukan Bani Yakub. Berarti Anda gimana? Kalau di Kisah Para Rasul itu dua yang menjelaskan mengutus Nabi sama seperti Musa itu Kisah Para Rasul 2. Maksudnya Kisah Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah tertulis dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. iya. Nah, siapa nabi yang datang setelah Isa yang sama seperti Nabi Musa, yang mana siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Apa emang ada nabi setelah Nabi Musa? Iya, gimana? Kalau Yesus kan tidak. Iya, justru dia yang Tidak dibasmi. termasuk kan. Ya, enggak. Lalu siapa nabinya? Nabi orang Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya luruskan, bukan nabinya hanya untuk orang Arab. Beliau adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul Tuhan untuk kalian semua. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Banyak kejanggalan benar ya Alkitab. Ya, namanya aja sudah janggal. Bukan Alkitab namanya itu, Bible. Kumpulan buku-buku. Buku karangan Lukas, buku karangan Yohanes, buku karangan Matius, buku karungan Markus, dan buku-buku karangan Paulus. 13 buku karangan Paulus. Sampai hari ini buku Ibrani pun tidak diketahui siapa penulisnya. Ini aneh. Ada sebuah buku yang diimani sebagai firman Tuhan, tapi tidak ditahu siapa penulisnya. Yaitu buku Ibrani. Buku Ibrani ini sampai detik ini tak ada manusia satupun yang tahu siapa penulis kitab tersebut. Tapi dijadikan sebagai kitab suci. Buku Ibrani itu berbahasa apa, Bang? Ya, bahasa Yunani. Buku Ibrani. Oh, tapi Ibrani. Ya itu dia. Siapa yang kasih nama seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang merepet di bawah, naik aja kawan. Kita diskusi pelan-pelan, santai aja nya. Silakan naik. Jangan merepet di bawah, jangan kejangnya di bawah, naik ke atas ini loh. Kita diskusi gitu. Kumpet Bang Zuma menanggapi orang di bawah. Biasanya kan CCTV. Noi sebentar Nora. Bang Zuma, aku mau ada juga sedikit bertanya nih Bang Zuma. Iya silakan. Kalau kita pernah baca itu Bang Zuma, kita pernah baca itu di Salomo 5:16. Sebelum Nabi Isa itu ada, itu sudah diagung-agungkan juga oleh praktisi Yahudi ya di Salomo 5:16 karena tertulis juga dan selalu disebutkan mereka di tembok ratapan seperti Hikom Abtakim, Ukulo Muhammadim.
Zedodi wiziri buni Yerusalem. Itu gimana itu, Gurunda? Apa Gurunda? Silakan Gurunda. Iya, jadi gini, banyak penyangkalan kemudian yang terjadi tentang hal tersebut. Namun ketika saya ditanya tentang hal tersebut, saya malah larinya ke Yesaya 42 biasanya. Karena mereka ketika memalingkan sebuah pengajaran yang jelas-jelas dikatakan di sana tentang Nabi Muhammad, mereka lari. Oh, itu bukan Nabi Muhammad itu bukan bercerita tentang dia, tapi bercerita tentang hal yang lain. Nah, namun ketika kita berbicara mengenai kitab sebelumnya, termasuk Yesaya 42 misalnya, atau Kejadian 49 misalnya ya, di mana Tuhan akan mengutus seorang raja, seorang nabi yang akan mengambil alih ya puncuk kepemimpinan daripada Bani Israel. Bahkan Yesusnya sendiri mengatakan kerajaan akan diberikan kepada dia yang menghasilkan buah kerajaan itu. Seperti itu, saudara. Jadi memang Nabi Muhammad ini mau tidak mau harus mereka terima bahwa memang Nabi Muhammad diajarkan di dalam kitab mereka. Meskipun tidak mungkin disebutkan langsung namanya. Itu nggak mungkin. Bang, kalau Nabi Muhammad itu kan di kelak nanti tuh dia akan mencari umatnya. Apakah Kristen itu termasuk umatnya kita ini? Oh enggak. Pertama gini. Ini Yesus yang Anda maksud ini Yesus yang anak Maria kan? Kalau Anda membaca Yesaya 51, di situ jelas sekali tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu nggak boleh. Nggak boleh kemudian orang yang tidak bersunat ini masuk ke dalam bait sucinya orang-orang Yahudi. Cik. Lalu di dalam Yehezkiel 66 itu nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Gitu. Paham sampai sini ya? Bahkan setelah nanti Yesus yang bertemu dengan Kristen, di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesusnya mengusir, penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu jelas itu bang. Berarti Kristen mah tidak lolos di tempat Yerusalem baru itu bang. Hanya orang Islam yang lolos di situ. Sebentar. Ya, halo Gurunda. Suaranya hilang Gurunda. Oke, baik. Aku sambung ya. Mungkin Bang Zuma lagi jauh dari monitor. Jadi David, kalau bercerita tentang kalian masuk surga atau tidak masuk surganya, bahkan di Yahudi saja David, hanya 144.000 saja yang dimaterikan David. Ini coba kau pahamkan ini. Hanya 144.000 saja manusia yang akan masuk surga melalui 12 pintu gerbang 12 suku Bani Israel. Jadi Alikeng ini nggak masuk, satu pun nggak masuk. Mungkin lah Nabi Luga masuk katanya. Silakan Bang Zuma, Gurunda udah masuk kayaknya. Ya, sorry tadi saya tutupin. Cik, Gimana? Cik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, saya perkenalkan nama saya Daeng. Iya. Alamat
Jalan Raya di Makassar. Dengan cara ini saya bisa bicara langsung dengan Bang Suma karena saya penggemar beratnya. Jadi penonton yang dibawa, sorry dengan cara ini saya bisa naik bicara langsung dengan Bang Suma. Terima kasih banyak Bang Suma. Bisa kita terima saya. Inilah cara saya supaya bisa saya bicara langsung dengan Bang Suma. Sorry teman-teman yang dibawa kalian saya perih. Oke, assalamualaikum. Saya turun. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Host. Terima kasih. Iya. Sukses selalu, dainku semua. Siap. Amin. Ore, saya gembira sekali. Jangan lupa nanti di MP tanggal 21 Gala Primer dalam Alhamdulillah. Berhasil ketemu Bang Suma bicara langsung. Allah Akbar. Oke, Host. Terima kasih, Host. Terima kasih banyak, Host. Iya, Masya Allah. Iya. Jadinya. Oke, Bang Zuma izin sebentar Bang Zuma sebelum menjawab. Silakan. Teman-temanku, sahabatku semuanya, sahabat muslim seimanku, jangan lupa ya, gala premier nanti tayang di bioskop tersayang, bioskop tercinta di daerah Anda pada tanggal 21 ya Bang Zuma ya? Iya, betul. Pada tanggal 21 dan sampai tanggal 24 itu gala primer dengan judul film Doti. Nanti kita bisa melihat gurunda kesayangan kita bermain adu acting di film itu, saudara-saudaraku semuanya ya. Jangan lupa pada tanggal 21 sudah rilis dan akan tayang di bioskop-bioskop tersayang di daerah Anda. Silakan gurunda. Iya. Jadi mulai tayang filmnya mulai tanggal 24 itu sampai beberapa hari ke depannya. Kalau bisa pertahankan sampai sebulan mutar terus. Tergantung dari antusias saudara-saudara untuk nonton. Tanggal 24, insya Allah kemarin juga Apologet Islam diajak oleh Kang Deddy Mizwar untuk main di film beliau nantinya, Lorong Waktu, Para Pencari Tuhan. Nah gitu saudara-saudara ya. Saya sempat memberikan, Masya Allah. sempat saya berikan ide gagasan kepada Kang Deddy, mungkin beliau lagi nonton. Ini kita buat film judulnya Anakku Adalah Tuhanku. Tertawa. Dan David tertawa saja lah David, jangan ditahan-tahan. Itu tapi beliau katakan ya kita godok lagi dulu. Ya begitulah saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan. Bang Juma, Peri kirim salam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik sahabat-sahabat yang. Ini Peri. Jadi pertanyaan dia tadi Bang Juma, pertanyaan saudara Zafid ini, apakah Kristen itu nanti dijemput atau masuk ke dalam surga seperti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW itu sebelum dia juga sakratul maut ya, wafat, dia selalu memikirkan umatku. Apakah di kekristenan itu akan dipikirkan mereka ini Bang Zuma? Silakan Bang Zuma. Cek, suara saya kedengaran? Merdu Bang, merdu. Saya tidak dengar tadi, ada pertanyaan kah? Coba pertanyaannya David, diulang lagi David, karena katanya kan kenapa Nabi Muhammad memikirkan umatnya dan menjemput umatnya, sedangkan kekristenan apakah sama? Katanya begitu Bang Zuma. Oh ya, baik. Apakah memikirkan Kristen juga gitu? Iya, dari pola kematiannya saja meninggalkan dunia ini, Nabi Muhammad sejenak sebelum beliau pindah alam, beliau yang mulia ini menyerukan, ummati, umatku. Ini di penghujung hidup, masih sempat-sempatnya beliau memikirkan umatnya. Andai saja dia ini bukan kemudian juru selamat, maka ngapain dia peduli orang lain sementara dia sudah berada pada detik-detik kematian. Tapi menjelang dia meninggalkan umatnya, apa seruannya? umatku. Berbeda dengan Yesus.
Sejenak dia sebelum meninggal, apa teriakannya? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Malah dia memanggil Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Loh, kok beda ini, kayak mana ceritanya? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Seorang manusia tidak tega meninggalkan pengikutnya dengan teriak, umatku, umatku, mohon keselamatan untuk umatku. Lah ada Tuhan kok. Malah dia selamatkan dirinya yang dia inginkan. Mengapa engkau meninggalkan aku, selamatkan aku, Kok bisa kayak gitu loh. Jadi jauh berbeda gitu ya kan ya. Tapi sekali lagi itu adalah cocokologi orang-orang dahulu menganggap bahwa di Mazmur 22 itu bercerita tentang Yesus. Padahal itu sama sekali bukan bercerita tentang Yesus. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam Al-Quran surah apa itu teman-teman? Fusilat kalau nggak salah ya. Apa yang diterangkan di sana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa yang lebih baik perkataannya itu hanya orang-orang yang berserah diri, yang menyeru kepada Allah. Lalu kemudian umat Islam ini diperintahkan untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kalau ingin selamat. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ingin selamat masuk surga, kata Quran, ikut Nabi Muhammad. Itu jelas itu. Siapa yang ingin masuk neraka, diusir oleh Yesus, ya masuk Kristen. Ada bukti? Ada. Di mana? Matius 7, 22, 23. Itu terus Bang Suma. Apakah ada dalil lain? Ada. Di mana orang Kristen ini dikatakan sebagai orang neraka? Di dalam Matius 23 nomor 15. Ayo. Orang Kristen baca dalil itu. Benar enggak? Kalian itu disebut sebagai orang neraka. Betul. Dalil itu jelas tertulis seperti itu. Tapi kalau umat Islam, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam mukmin. Mereka ini adalah pewaris surga Firdaus. Subhanallah. Tapi kalau Kristen, di mana lagi mereka disebutkan kemudian sebagai orang neraka? Ya di Matius 23 ini tadi. Di data nomor 33, 34, 35 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus. Tidak bisa. Sebagian nabi-nabi nabi-nabi yang diutus kau bunuh, sebagian kau salibkan. Wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dari api neraka, meloloskan dirimu dari neraka? Gak bisa. Coba Anda lihat Matius 50, Matius 13 nomor 50. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan di Kristen, kalau orang Kristen memberi salam kepada umat Islam, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Gila nggak ajaran itu? Yang benar aja Bang Suma, masa sampai separah itu sih? Silakan aja Anda baca apa yang tertulis di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Barang siapa yang datang kepadamu dan tidak mengajarkan ajaran ini, dan engkau kemudian memberi salam kepada mereka, maka ya engkau bagian daripada orang yang melakukan kejahatan. Itu tertulis di mana tuh? 1 Yohanes 1 kah? Nomor 10, nomor 11? Atau nomor berapa itu teman-teman? Itu dalil. Dikatakan dalam kitabnya saudara. Atau 1 Yohanes 2. Ada yang hafal nggak dalil itu? Ada yang hafal dalil itu, teman-teman? 2 Yohanes 1, nomor 10.
Ada yang pernah baca dalil itu? 2 Yohanes 1 nomor 10. Orang Kristen kalau memberi salam kepada umat Islam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang memberikan salam kepadanya, maka dia apa dikatakan data nomor 11-nya? Barang siapa yang memberi salam dari dalam perbuatannya yang jahat. Dari perbuatannya yang jahat. Matius 13 nomor 50, perbuatan jahat tempatnya di mana? Neraka. Ya toh? Jadi beri salam saja kepada umat Islam itu diganjar neraka di dalam agama Kristen berdasarkan dalil. Itu berdasarkan dalil. Tapi mungkin saudara kita Kristen punya tafsiran lain, ya kita memahaminya begitu. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi parah toleransinya ya Gurunda ya. Tidak ada toleransi bagi mereka ya. Coba baca ulangan 20 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ulangan 20 nomor 10, 11, 12. Iya. Coba sebelum dia diambil alih ya teman-teman, saya mau makan siang dulu. Silakan. Dibaca dulu Bang Kaisar sebelum kita. Ya silakan. Ulangan 20. Sebentar. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi Belanda bagimu dan menjadi hamba. Udah jadi budak lagi. Lagi. 12. Tetapi apabila kota itu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau Belanda membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Belanda. Hanya perempuan, anak-anak, pilih-pilih Belanda. Ngeri sekali nih. Itu lanjut Gurunda. Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas. Cengkeh, hasil alam, mana yang perawan, mana yang bisa dimakan. Belanda. Berat. Iya. Lanjut Gurunda. Itu kitabnya Belanda atau bukan yang Anda baca tadi? Tapi Yohanes Gurunda, tapi Yohanes ini orang Belanda kah Gurunda? Apa? Ulangan ini orang Belanda kah ulangan ini? Bukan, tapi kan kitab perjanjian lama itu harus digenapi di perjanjian baru. Gitu. Saya kira orang Belanda, orang Portugis, orang Spanyol. Ya, kita kembalikan ya teman-teman sekalian bahwa terkait dengan apa yang dipertanyakan saudara David tadi terkait surga neraka, Nabi Muhammad SAW jelas menjanjikan surga bagi pemeluknya, bagi pengikutnya, sedangkan Yesus juga menjanjikan surga bagi pengikutnya. Tetapi bagi yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, itu dijanjikan neraka. Dan endingnya, sebelum saya pamit untuk makan siang, baca Wahyu 3 nomor 9. Coba saudaraku Kaisar, terakhir. Baik Gurunda. Inilah firman Tuhan ya. Wahyu 3 nomor punggung 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu sesungguhnya
Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dipaksa. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi disebut jemaat apa? Sibilisis. Jemaat iblis. Yang bukan orang Yahudi ngaku Yahudi rohani itu jemaat iblis. Kenapa lah mesti diperjelas Sibilis itu, ya kan? Gak enak kita bang, gak enak kita, ya kan? Kan kitabnya begitu bunyinya. Saya membaca loh itu. Tapi sebelum Bang Zuma makan, saya mau tanya dari tadi nih ya. Tapi karena noise. Nah, ini Bang, kira-kira waktu kecil itu Abang sampai sekarang makanannya apa ya? Kalau boleh tahu, saya boleh tahu. Ikan. Iya. Ikan apa? Kalau boleh tahu. Ikan yang banyak aku makan itu ikan bandeng, ikan kue. Tahu ikan kue? Terus ikan yang ada di Kota Dumai, Satu-satunya wilayah yang memiliki ikan itu, ikan tipis sekali ikannya, tapi tulangnya banyak. Ikan apa? Ikan apa namanya itu? Beledang, bukan? Beledang ya? Yang iya tipis sekali. Iya, baledang. Iya, keren kali ikannya kalau digoreng gurih itu, masya Allah. Iya, sama kayak mertua. kerupuk. Ya betul. Iya. Ikan biang. Orang-orang sana bilangnya ikan biang. Ikan biangnya itu mantap kali, ikannya tipis. Iya. Yang Putih, banyak tulang tapi kalau digoreng itu kan dari gurih Medan, itu mantap Bang. kali. Dari Medan. Dari Medan. Di Medan saya lama nggak ada kudapan ikan kayak gitu. Iya, di Dumainya karena abang kan kudapan. tidak semua. Emang abang seperti apa? Mau masuk ke pasar-pasar belusukan, pencoblosan, enggak kan? Iya. Gurunda tadi ada yang mau mualaf, Gurunda. Silakan naik yang mau mualaf tadi katanya. Silakan naik. Salam kenal ya saudara-saudara saya ya, bukan kamera. Kenapa saya tanyakan itu? Salam Pasaribu. Iya, Gurunda, salam kenal. Ya, salam kenal ya. Karena Adinda, di apa abang itu? Gregorius, salam kenal semuanya. Ada banyak ayat Bible, ayat Al-Quran dengan hadis itu menumpuk itu gimana? Nggak muntah ya? Nggak ya? Apa itu Dek? Diisi kepala abang kok terlalu banyak data-data itu apa nggak muntah? Nggak ya? Enggak lah, insya Allah. Enggak, Masya Allah. Masya Allah. Inilah umat muslim. Satu sebelum kita izin makan. Ini kan saudara-saudara kita Kristen kan sudah melihat tuh kita punya Dr. Zakir Naik yang pasang badan untuk ditanyai tentang Al-Quran, ditanyai tentang Bible. Kita juga pingin ada dong dari Kristen yang seperti Dr. Zakir Naik juga pasang badan untuk ditanyai tentang Bible kan gitu. Kalau pasang badan ada bang, bom-bom. Pasang badan ada bom-bom. Itu pasang perut itu. Iya itu kan pasang badan. Ya kan. Pingin kali ada dari saudara kita Kristen kan ada beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah kita pingin ada dari Kristen ini yang bikin acara seperti Dr. Zakir Naik. Pasti kalau dia datang di Indonesia penuh jutaan ratusan juta umat Islam akan datang bertanya. Itu Gurunda, itu bahaya nanti ditangkap sama Pak Pol karena percobaan bunuh diri itu Gurunda. Bahaya itu percobaan bunuh diri. Gimana makan malamnya bang semalam sukses ya? Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa beliau antusias. Zuma, Mr. Zuma, iya, Zuma, seku Zuma, tepolek kak di bawah ini, togi kak pak. Ya, oh iya, pada boki. Asal, dia bahasa Inggris, saya bahasa Iya, Waalaikumsalam. Masya Allah. Beliau bahasa Inggris, saya bahasa Bugis nyambung loh rupanya, Masya Allah. Roh Kudusnya bagus, ya? mengerti seluruh bahasa asing dia. Iya, dia yang memperhatikan mengerti bahasa-bahasa asing. Saya orang Muslim bang. Iya. Iya bang, sabar bang. Dulu bernarasi dulu bang Zuma. Sebentar bang, jangan dipotong ya bangku. Kita diajarkan beradab. Silakan bang Zuma lanjut. Oke, saudara Boyas, Yans, thank you sebentar ya bang ya. Semalam itu beliau luar biasa ya, memberikan ruang bertanya dan anehnya di antara peserta yang hadir, dia lebih mengedepankan yang bertanya non Muslim. Itulah hebatnya.
Jadi sebegitu banyak orang kemudian angkat tangan yang ingin bertanya, beliau mempersilahkan yang non muslim. Kan undangan semalam itu adalah undangan spesial, tidak seluruh orang diundang. Ya hanya orang-orang yang dianggap mungkin punya kepentingan dalam hal dunia apologet lah yang diundang. Jadi ada beberapa artis termasuk Gunawan Ivan muncul, kemudian Mira Pesulap juga ada, Untung Ari juga ada. Semua kita kumpul di sana semalam itu, ya, bercanda di sana untuk mendukung kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik. Nah, kami mengharapkan ada dari kalangan Kristen juga yang tampil seperti Dr. Zakir Naik. Masa anak-anak Tuhan kalah gitu kan? Kami ini cuma anak Indonesia berani, kalian anak Tuhan masa nggak sanggup? Apa kek kamu bikin di Senayan, ambil narasumber siapa gitu dari kalian yang hebat tentang Bible, kemudian undang Islam datang bertanya tentang Bible. Gimana mudah mengundang, sedangkan kita aja nggak ada aja. Idenya Bang Suma ini adalah ada saja bunuh diri berarti. Bang Zuma, iya gimana? Bang Zuma, Gimana, aku sebenarnya mau ngasih tahu, cuman waktu kita ketemu di API Riau, ya kan, kita kan makan tuh sambil berdialog memakai speaker gede kan? Iya. Nah, karena saya orang Batak, jadi di waktu kita keluar itu kan rame kan? Ini di belakang itu kan rame. Itu kan orang Batak, jadi mereka itu tahu nggak menggibah Bang Zuma. Demi Allah, aku bilang, mereka tahu Bang Zuma bikin. Sedangkan yang di tempat kita baru keluar pintu, di situ itu ada sekitar, bilanglah 20 orang, tapi yang di depan kan ramai. Jadi begini ya sahabatku semuanya, memang aku bukan memuji ya, Bang Zuma ini wangi sahabatku, wangi. Sudahlah berwudu, tetap juga wangi ya. Terus orang yang tidak kami kenal, mungkin yang bukan bukan dari bagian Laskar ataupun API Riau, itu banyak minta foto sahabatku, banyak sekali, nggak tahu siapa-siapa. Dan Oten sebenarnya pengen minta foto Alitek itu, cuman nggak ya beraninya gibah aja. Karena ada yang bilang, Bereng, si Zuma dari TikTok gitu. Nah, itu artinya, tengok itu si Zuma yang di TikTok itu. Aku ketawa aja dalam hati, kenapa nggak minta foto kalian? Banyak guys, banyak sekali di waktu di kafe itu. Ada. Saya malah disapa oleh yang non, yang non juga. Ini Bang Zuma ya, iya. Saya sering perhatikan Anda di TikTok. Oh, Islam, bukan, saya Kristen Bang. Sebenarnya saya jengkel sama Abang, tapi nggak apa-apa lah. Salaman. Ada. Ceritakan dulu Bang Zuma, yang tidak pakai masker dan pakai masker. Yang kabur itu bagus Bang Nero. Yang kabur itu ya, yang ditelepon kabur nggak berani muncul. Oh tidak, ini kejadian di Riau. Jadi mereka Bang Zuma buka masker tidak kenal, tapi setelah pakai masker. Iya betul. Saya buka masker jarang yang kenal, giliran pakai masker. Jadi yang tadi kita ajak makan ini ternyata Bang Zuma ya. Iya. Begitu pakai masker baru sadar, oh iya betul. Artinya mereka lebih kenal. Jadi Bang Zuma pada saat pakai masker. Yang di film itu bukan masker Bang Zuma. Yang di Tanggal 19 di Jakarta. Itu masih. Oh, berarti nanti antum ikut ke Dr. Zakir Naik ya Bang Zuma. Insya Allah kalau ya, misalnya nanti insya Allah datang. Ya, insya Allah. Masya Allah. Oke lanjut teman-teman, saya istirahat sejenak ya. Mohon maaf ini host, saya perhatikan hostnya ini adalah sama seperti saya. Orang yang suka berdialog, memberikan edukasi. Begitu orang lain naik ke komalnya, dia terdiam, jadi kaku juga nih mulutnya, bibirnya. Padahal beliau adalah salah satu bidikan dari Bang Zuma sebagai narasumber yang saya lihat narasi-narasi beliau juga mampu mematahkan saudara-saudara Oten yang naik di komal beliau, Masya Allah. Pendatang baru menurut saya yang punya kualitas yang baik, begitu juga saudara Gofur. Ya, antum semua adalah adik-adik saya yang luar biasa. Lanjutkan perjuangan, Salpasar Rabu semuanya. Kalau Kaisar Nero ini kan sudah jelas perlu narasumber kita juga. Lanjutkan perjuangan, ya. Kalau ada hal negatif terhadap Bang Zuma, tolong diluruskan.
Kalau ada hal positif dilanjutkan, dikembangkan, utamakan persaudaraan akidah. Jangan saling kita menggibah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Dan satu hal dari saya sebagai abang di sini, sebagai orang tua, jangan pernah percaya sebuah cerita kalau tidak sendiri, kita sendiri yang melihat dan kita sendiri yang mendengarkan langsung dari sumber. Kalau hanya isu-isu, ya itu tidak usah digubris. Karena saya sudah membuktikan sebagai orang tua nih, sebagai seorang yang lebih dituakan dari antum semua. Orang yang banyak bicara di sosmed, orang yang mulutnya sampai kupingnya robek, menceritakan kita itu belum tentu punya nyali. Buktinya saya datang ke Pekanbaru, langsung ke markasnya, langsung masuk ke kandangnya, tapi ngumpet. Kalau dilihat di sosmed, mulutnya orang paling berani di dunia, ya, orang paling sampai orang yang sudah ada di alam barzah pun masih dibongkar-bongkarnya. Tapi ketika kita datang di sana, lebih berharga kucing yang disiram air daripada orang tersebut. Mulut besar, nyalinya nyali kucing. Maaf kucing. Nyalinya nyali kutu. Itu pun kutu bukan kutu yang ada di atas kepala manusia, tetapi kuman yang berkutu. Nah, bayangkanlah itu kalau kuman ada kutunya, itulah dia. Ya, jadi kuman yang punya kutunya itulah dia. Saya datang, saya ini, tapi ternyata dia. Padahal kedatangan saya itu silaturahmi murni, silaturahmi. Kita sudah siapkan sembako, kita sudah siapkan santunan untuk berikan bantuan, tapi ternyata dia panik duluan. Padahal kedatangan saya, bayangkan tanggal 25 saya mulai japri. Saudara, saya sudah ada di Pekanbaru dan seterusnya. Saya mau silaturahmi dengan Anda. Saya kasih ruang untuk beliau itu menghilangkan rasa tegang dan ketakutan. Dari tanggal 25 saya temui dia di awal Juli. Itu ada beberapa bukan di awal Juli, di tanggal berapa itu ya, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 saya ajak beliau jumpa, tapi ternyata ketakutannya nggak bisa terkalahkan. Takutnya lebih besar daripada mulutnya. Jangan dicontoh itu. Jadi nggak usah peduli dengan orang-orang di luar sana yang hanya bermodalkan topi merah kah atau apa, nggak usah. Terus luruskan niat hanya karena Allah, untuk menyelamatkan anak-anak kita, adik-adik kita dari gerakan-gerakan pemurtadan. Demikian sementara sahabat-sahabat sekalian, saya pamit ibadah sekaligus makan siang, dilanjutkan. Saya masih monitor di sini kalau masih dibutuhkan. Lanjut. Siap. Abang Gerunda lagi ke YouTube kah? Tayang di YouTube? Saya masih di YouTube, iya. Supaya orang tahu siapa yang live ini, Zuma asli atau bukan. Baik. Silakan. Baik, sahabat-sahabatku semua. Saya masih monitor. Silakan. Baik, Bang. Teman-temanku semuanya yang belum mensubscribe channel YouTube Bang Zuma, langsung kalian dalam waktu 30 detik ke YouTube, subscribe channel YouTube Bang Bang Zuma itu Zulkifli M Abbas. Di channelnya. Jangan lupa langsung di subscribe teman-teman. Dan satu lagi untuk sahabat-sahabatku semuanya, untuk mendukung film yang dibintangi juga oleh Bang Zuma pada tanggal 24 Juli ini, beramai-ramai lah bersama saudara, sanak saudara kalian untuk menonton film berjudul Doti. Akan tayang di bioskop kesayangan Anda yang berada di daerah kalian masing-masing. Sekian, lanjut host. Taman, Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin teman-teman lanjut dulu ya, saja lagi masalah zuhur ini, udah azan. Mungkin teman-temanku yang moderator bisa melanjutkan, Bang Gopur, Bang Sal, Bang Ical, dan semuanya saya titipkan ya. Ana juga izin turun dulu. Dia mengatakan bahwasanya dia ingin bersah. Barakallahu. Bang Greg, akun ini aku jadikan Mahmud dulu Bang. Oke, udah dijadikan Mahmud. Punya akun satu, kena tombak. Oke, siap. Ini jadikan Mahmud ini, Bang Gregorius. Biar aku naikkan yang mana? Oke, siap abangku. Oke, siap. Terima kasih Abang Dah. David, kapan terakhir engkau ke gereja? Kapan terakhir engkau ke gereja? Izin Bang Maria, Kak Maria agak noise, Kak Maria.
Kapan kau David terakhir kali pergi ke gereja? Pas itu Jumat Agung. Jumat Agung itu dari mana kau dapat bahasa Jumat Agung? Itu kau terakhir kali ibadah apa itu di Jumat Agung? Apakah Jumat itu hari Sabat? Sabat. Apakah Jumat itu menurutmu hari Sabat? Setahu kita, baik di Perjanjian Lama, Sabat itu Sabat Agung. Itu bukan hari Jumat. Ya. Itu dari mana konsep Jumat Agung itu? Boleh nggak kau terangkan? Karena kau terakhir kali berada di hari Jumat yang dinamakan Jumat Agung. Kau ke gereja. Itu ada tertulis di mana itu? Bahwasanya kalian harus beribadah ke Jumat Agung ataupun Minggu gitu loh. Ada nggak David? Menurutmu? Sepengetahuanmu yang kau membaca Bible? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu siapa yang bikin? Program siapa itu? Gerejanya kali. Kenapa kau ikuti? Dari kecil kan sudah diajak orang tua. Iya, sudah didoktrin ya. Iya. Menurut dirimu, kau bertanya kepada dirimu sendiri, kau itu pengikut Kristus atau pengikut gereja? Kristus. Pengikut Kristus. Kristus itu sendiri mengatakan bagaimana tata cara untuk berdoa dan beribadah. Ingat nggak yang dikatakan Bang Zuma tadi? Sudah banyak itu. Iya, saya. Nah, menurutmu lah gitu kan? Bagaimana? Ya, berdoa kepada Bapa. Ya, tata caranya hari apa, jam berapa gitu. Apakah sudah kau cari tahu? Belum, Bang. Nah, itu penting kau bertanya di sini. Hari Sabat gitu. Hari Sabat tuh hari apa? Sabtu atau Jumat? Sabtu. Sabtu. Kenapa ada kata Jumat Agung? Iya, nggak tahu. Nah, itu dia berarti kau pengikut gereja, bukan pengikut Kristus. Saya masih awam gitu. Ya nggak apa-apa lah. Makanya sering-sering nanti kamu di roomnya Bang Gregorius bertanya kepada Bang Zuma juga itu sih. Sebenarnya wadah di sini memberikan kalian itu kebebasan untuk bertanya. Kalaupun ada sedikit untuk membantah, kita naikkan tema atau kita bahas satu judul diskusi yang akan kita bahas gitu kan. Nggak masalah itu. Engkau boleh membantah, tapi membantahnya dalam artian, tapi begini Bang, tertulis di begini Bang, bawa data gitu loh kan. Enak begitu. Jadi selain engkau mendengar, engkau pun ada sedikit bertanya gitu. Itu sangat dianjurkan untuk diskusi sehat gitu. Bang Zuma juga memberikan kalian itu wadah untuk bertanya, room muslim yang lainnya. Tapi kalau kalian masuk ke rumahku, mohon maaf, mengerikan David. Serius, aku karena menampung para penghujat, tapi yang open camp, begitu. Ya. Tapi kalau Bang Zuma dan teman-teman yang lain luar biasa memberikan wadah yang wow, sangat luar biasa. Mungkin bisa kau perbandingkan. Jadi kembali kita ke tema sebelumnya, karena kami ini timnya Yesus, sedangkan Kristen itu timnya Paulus. Setuju nggak kau di situ? Setuju. Nah, tepuk tangan untuk Yesus. Gampang kok. Haleluya. Janganlah, haleluya itu apa artinya coba? Aku pengen tahu. Pujian. Pujian pun kau cantik sekali deh, itu pujian. Definisi kata haleluya. Ya, saya mau ngikut-ngikut aja. Ayo
Ya Allah ya Karim. Lanjut Bang Gopur. Ini pelan-pelan ini. David sangat santun ini. Lanjut. Saya juga di sini sebentar lagi mau prepare dulu. Pardu, silakan. Iya, mungkin betul Bang David, karena belum terlalu jauh memahami ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu tentang Bible pun, kita harus tahu juga apa yang dikatakan Yesus. Makanya Bang Kaisar selalu mengatakan kita itu timnya Yesus, sedangkan Kristen itu timnya Paulus. Nah, karena apa? Ternyata apa yang dikatakan Yesus itu pada faktanya itu tidak dilakukan oleh kekristenan yang mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang pengikut Kristus. Faktanya yang terjadi adalah mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, bahwa Yesus mengatakan dengan jelas, Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad, ya. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Esa itu artinya tunggal, satu-satunya. Sama seperti pernyataan Yesus, yaitu yang ada di Yohanes 17 nomor 3. Ya, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar ini? Yesus katakan di Matius 11 nomor 25. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang patut disembah oleh Yesus, ya hanya Sang Bapa, yang dikatakan Yesus yang mengutus Yesus untuk menyampaikan semua firman yang telah diberikan kepada Yesus. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma juga, Burunda, yang ada di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, yang perlu diingat Bang David, tidak ada sekalipun Yesus menyuruh muridnya untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ada enggak? Tidak ada satupun dalam Bible dalil yang Yesus mengatakan tulislah, ceritakanlah dengan tulisan. Itu yang harus kita bedah Bang David. Artinya yang Anda baca mungkin walaupun Anda belum banyak membacanya ya, tapi kita menggarisbawahi tentang apa yang ada di dalam kekristenan, terutama Bible yang mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu kalau kita mau berbicara tentang sejarah tidak bisa diketahui siapa penulisnya. Maka apakah kita akan mempercayai atau mengimani atau beriman berdasarkan tulisan-tulisan yang tidak kita ketahui siapa penulisnya? Kalau dalam istilah sekarang itu surat kaleng Bang David. Apakah kita bisa yakin dengan apa yang tertulis sedangkan siapa yang menulisnya pun kita tidak tahu? Kan gitu Bang David. Itu kita harus renungkan Bang David. Kalau Al-Quran jelas ditulis oleh siapa, yang menulis siapa, kapan ditulisnya, siapa selaku verifikatornya, siapa yang memverifikasi tulisan-tulisan Al-Quran itu sehingga Al-Quran itu bisa kita nyatakan, bisa kita yakini atau bisa kita jadikan untuk pedoman. Nah, Al-Quran bisa menjawab itu. Itu Bang David. Silakan mungkin boleh ditanggapi Bang David. Kalau di Al-Quran itu kalau misal ya, kalau surah Maryam itu apa Maryam yang menulis? Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, konteksnya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa ada kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad itu datang, termasuknya kisah dari Nabi Isa dan kisah dari Siti Maryam. Allah menceritakannya kepada Nabi Muhammad sehingga yang tadi dijelaskan oleh Burunda juga, Allah memuliakan kembali sosok Nabi Isa alaihissalam yang telah didustakan, yang telah dihinakan oleh para kaumnya, para ahli kitab sebelum Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diutus untuk menjadi pelurus atau untuk menjadi
penyempurna atau membenarkan apa-apa yang telah diselewengkan atau apa-apa yang telah didustakan oleh ahli kitab sebelum Nabi Muhammad. Termasuknya adalah ketika ketika Nabi Isa itu dikatakan tersalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Ya. Al-Qur'an menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa pernah ada penyaliban dan pernah ada pembunuhan, namun bukan Nabi Isa. Nabi Isa diserupakan. Itulah yang dinamakan memuliakan kembali nama Nabi Isa alaihissalam, karena sejatinya para utusan Allah Subhanahu wa taala, para utusan Tuhan itu tidak akan pernah dihinakan dan hidupnya akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Izin Bang Gobor, izin David. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Izin David, mungkin kau bertanya, kok abang ini Bang Kaisar ini begini bla bla bla. Dulu aku ini tim Paulus, David. Aku tim Paulus dulu. Sebelum tahun 2010 itu aku tim Paulus dari 2004 sampai 2008. Aku tim Paulus. Nah, basicku itu Katolik dulunya. Udah paham kau di situ kan, David? Begitu juga si Salva Saribu, begitu juga Bang Felix yang baru naik. Silakan, sini mau Pardu, silakan Felix, Bang yang lainnya, Bang Gopur atau Salva Saribu, silakan. Bang Cal juga. Ya, silakan Ustadz. Mungkin mau masuk Ustadz karena saya di sini juga udah dur. Nanti gantian sama gantian Ustadz. Monggo silakan. Iya. Kalau saya sih Bang David, saya maunya ditanya, karena kalau saya bertanya wajib susah dijawab sama Kristennya. Karena saya bertanya itu langsung kepada poin-poinnya. Kalau saya. Jadi mau bertanya atau mau ditanya di sini? Atau mau lanjutkan yang tadi dinarasikan Bang Gafur? Ya. Oke, mungkin Bang David, pertanyaan yang lain atau semisal tadi pertanyaan itu belum sempurna untuk saya menjawabnya, boleh ditanggapi untuk nanti bisa disempurnakan jawaban saya oleh Ustadz Felix. Bang David, silahkan Bang. Ya, kalau Nabi Muhammad sama Nabi Isa itu Mulia mana gitu di mata Tuhan? Iya. Begini, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia mana? Dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya kami tidak membedah-bedahkan antara mereka yang diutus. Siapa yang diutus adalah mereka para nabi dan rasul. Tadi saya ditanyakan di Komalaya, kenapa Anda lebih memuliakan Nabi Muhammad? Tidak. Kami memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bersalawat kepadanya karena qadarullah, dengan lewat lisannya lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami mengenal siapa pencipta alam semesta. Lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril, kami mengenal siapa Allah Tuhan semesta alam. Makanya kami memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya saya Felix hidup pada zaman Nabi Isa atau Yesus alaihi wasallam, maka yang saya muliakan adalah Nabi Isa alaihi wasallam atau Yesus. Kaumnya, kenapa tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya? Nuh diutus kepada bangsanya karena tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya, itu Nuh alaihi wassalam. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihi wassalam dan Harun. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah engkau kepada Fir'aun, khususnya bangsa Israel. Karena apa? Fir'aun menjadikan dirinya Tuhan kepada bangsa Israel, maka diutuslah Musa menyampaikan siapa Tuhan yang sebenarnya, siapa Tuhan pencipta alam semesta. Makanya tidak ada sampai kepada Allah bangsa Israel tanpa melalui Musa sebagai utusannya. Begitu pula dengan Isa al-Masih, Yesus. Tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui Yesus sebagai jalan keselamatan. Makanya Yesus berkata, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Melalui, karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia membawa firman, Yohanes 17:8. Segala firman telah aku sampaikan kepada kalian. Bagaimana cara Yesus menerima firman? Dia mendengar Yohanes 15:15. Siapa yang punya otoritas menyampaikan firman?
dia Yesus yang punya otoritas menyampaikan firman karena dia diutus oleh Allah. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan karena kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku untuk memperkenalkan hidup yang kekal, bahwasanya mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Gitu Bang David. Ya. Kenapa Al-Quran itu harus datangnya di akhiran gitu? Kenapa tidak di awal aja? Oke, saya jawab. Nabi Adam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 38, ketika manusia pertama diturunkan ke bumi yaitu Adam alaihi wassalam, Adam tidak difasilitasi mobil yang mewah. Adam tidak difasilitasi kendaraan yang mewah atau rumah yang mewah. Apa yang difasilitasi? Huda. Apa itu huda? Sebuah konsep hidup. Supaya apa? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dikatakan, qulna habitu minha jami'a. Turunlah kamu ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ketika sampai ke bumi, maka ikutilah huda itu. Petunjuk itu supaya apa? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga kamu tidak merasakan rasa takut dalam dirimu dan tidak ada rasa sedih. Itu. Apa itu huda? Huda itu adalah petunjuk. Atau huda itu adalah sebuah konsep hidup. Makanya ketika kitab pertama yang dinyamakan Taurat, itu juga adalah petunjuk atau huda. Injil juga adalah huda sebagai petunjuk. Dan Al-Quran juga adalah huda atau sebagai petunjuk dan sabur. Mereka semuanya itu adalah huda. Makanya dalam Al-Quran dikasarkan, haza bayanun linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Ikutilah huda itu, petunjuk itu, ya, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa Taurat pada zamannya Nabi Musa? Quran datang untuk membenarkan tentang adanya kitab Taurat dan Injil yang sebelumnya. Dalilnya mana? Surah Al-Imran ayat 2. Di situ dikatakan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran sebagai petunjuk yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, itu Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Gini teman-teman gini. Kalau Anda membenarkan Injil, artinya Anda harus mempercayai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, karena Injil itu. Oke. Kalau kami percaya Injil, sabar. Gini bang, Anda kan membenarkan Injil. Injil itu apa sih? Injil itu apa sih, saya tanya kalian. Oke, sabar. Kabar keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Injil. Kalian cuma membenarkan tapi nggak mengimani Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan Injil, bang. Oke, boleh saya tanggapi Pak? Boleh saya tanggapi? Itu loh. Enggak sedikit. Enggak, jangan tahu membenarkan itu apa dulu. Jelaskan dulu membenarkan itu apa sih? Oke, saya tanggapi ya. Kalau Anda tadi mengatakan kalau Anda membenarkan Injil, maka kalian harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Oke, saya ikuti narasimu. Tunjukkan dalam Injil bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum kami percaya Yesus Tuhan, tunjukkan datanya secara eksplisit bahwa Yesus itu Tuhan. Silakan Pak. Ayo tunjukkan dalam Injil bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran memperkenalkan dia adalah Tuhan semesta alam. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku. Aqimi shalah li zikri, maka dirikanlah salat salat untuk mengingatku. Oke, saya ikuti narasinya. Ini membenarkan Injil. Jangan di-mute dong. Kenapa takut sih? Kenapa takut? Oke, silakan Anda jawab. Silakan Anda jawab. Di mana? Oke, silakan Anda jawab. Saya jawab. Di Lukas 2:11 itu malaikat sudah ngomong loh. Ini padahal Yesus masih baru lahir. Malaikat sudah confirm dia itu Tuhan. Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu malaikat udah ngomong loh. Oke, sudah selesai? Belum, jangan di-mute ya. Itu satu. Ya, terus lagi yang perkataan murid-murid ketika Petrus, ya, sampai dia sujud, engkau Tuhan dan Allahku. Begitu pula Thomas,
Ketika ditunjukkan lubang paku, pertama dia nggak percaya. Dia sujud juga, memang engkaulah Tuhan dan Allahku. Memang itu Tuhan, tapi Tuhan Yesus gak pernah gembar-gembar sembahlah aku nih. Nggak perlu, karena memang itu Tuhan, gitu loh. Bahkan di situ orang Majus datang nih, orang Arab 3 orang nih, entah dari mana ya, dari Jazirah Arab datang bawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Itu menyembah Yesus. Kalau ada manusia disembah itu kalau nggak Tuhan apa namanya? Oke, sabar. Oke, Ya? boleh saya tanggapi? Nah, Boleh terus saya tanggapi? saya jawab lagi tentang utusan, teman-teman. Saya luruskan. Inilah teman-teman Muslim ya. Kalau utusan itu ya, malaikat dan manusia itu semua ciptaan. Yesus ini bukan ciptaan. Dia keluar dari Bapa, dari Allah. Ini ayatnya Yohanes 8:42, baca baik-baik. Saya bacakan ya Yohanes 8:42 ya. Jangan kau samaratakan dengan nabi dan rasul dan malaikat. Ini beda. Saya baca ayatnya Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, dengar baik-baik ya, pasang kuping. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Paham gak ini kalimat ini? Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Kalau Nabi keluar dari Bapa enggak? Dari Allah enggak? Nabi-nabi dan malaikat keluar dari Allah enggak? Ya, itu dulu jawab. Ya, silakan. Oke. Silakan. Pertama, yang saya tanggapi, Anda harus membuktikan dulu bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas itu adalah Injil. Itu satu. Yang kedua, itu murid saya bertanya belum kau jawab. Sabar. Anda tadi bernarasi. Bertanya belum kau jawab. Anda sebentar. Anda tadi bernarasi, saya diam. Jangan panik lah. Makanya Anda tadi bernarasi, saya diam. Iya, sabar. Ya, dengarkan dulu. Kita bahas utusan dulu, jangan kemana-mana. Bahas utusan dulu. Coba, Yesus ini utusan bagaimana? Setelah ayat yang bacakan tadi, Yohanes 8 ayat 42. Silakan ditanggapi. Sabar. Saya tanggapi dulu narasi kamu. Mengatakan bahwasanya Gospel itu adalah jangan balik situ. Saya ngomong utusan dulu. Anda intervensi saya. Gampang. Sekarang Injil saya jawab. Oke, saya jawab. Kau diam dulu. Saya jawab Injil. Iya, satu-satu. Iya. Suruh diam dulu, Bang. Suruh diam. Satu-satu jawabnya. Pertanyaannya satu-satu saya jawab. Apa tuh? Satu-satu pertanyaannya saya jawab. Kau diam dulu, diam. Kau diam dulu. Satu saya jawab. Orang mau jawab, kau berisik ke setan kerasukan kau. Diam dulu. Apakah sapi betina ikut nulis? Kan saya kau diam dulu, woi. Apakah sapi betina ikut? Kau dengar nggak? Maka saya jelaskan Injil dulu. Ya, Injil itu yang menulis murid-murid, bukan binatang. Diam dulu. Bukan binatang kayak sapi betina, apalagi itu laba-laba, surat laba-laba. Kau nggak bisa diam ya? Ya, jadi yang menulis itu murid langsung, manusia yang nulis, bukan binatang. Kalau kita nulis yang nulis. Iya, pertama. Bukan manusia kau memang, hewan-hewan ternak kau memang. Ulaika kal an'am. Manusia itu dikasih tahu, ditegur dengar. Itu manusia. Hewan ternak ditegur ngelawan. Memang kau panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, sorry. Afwan ya, sorry. Ya, sedikit tadi saya mendengarkan, sempat saya dengarkan di dalam Yohanes 8:42 kata dia gitu kan ya. Bahwa Yesus dia buktikan Tuhan karena keluar dari Tuhan. Ini adalah kebodohan permanen yang dipertontonkan oleh tadi saudara kita penyembah makhluk kuburan ya. Di dalam Matius 4 nomor 4 jelas dikatakan di sana manusia seluruhnya berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, maka seluruh manusia berdasarkan pengakuan Yesus di dalam Matius 4 nomor 4 seluruh manusia adalah Tuhan. Parah kali inilah yang Yesus katakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Kalau kamu tidak waspada kepada penyesat, ya kau sesat kayak begini. Manusia yang keluar dari kubur, kau pikir Tuhan. Murid-murid Yesus ketika ada oknum yang keluar dari kubur, murid Yesus mengira hantu.
Lukas 24 nomor 37. Mereka mendengarkan dan melihat Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Murid-murid Yesus ketika melihat Yesus keluar dari kubur, dikiranya hantu, ente mengiranya Tuhan. Wah, parah bah. Jadi, saudara, ketika dikatakan tadi oleh penyembah makhluk kuburan itu, dikatakan bahwa Yesus Tuhan berdasarkan Yohanes 8:42, justru Yohanes 8:42 itu membantah ketuhanan Yesus. Coba, Yohanes 8:42 itu membantah ketuhanan Yesus. Di mana dia membantah ketuhanan Yesus? Aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku. Nah, ayo, bukan atas kehendaknya. Berarti kehendak siapa? Kehendak Tuhannya. Bah, parah. Yesaya 55 nomor 11, segala sesuatu keluar dari Tuhan. Berarti kalau keluar dari Tuhan maka dia adalah Tuhan, maka segala sesuatu itu adalah Tuhan. Koplak, kurangi menuhankan makhluk yang keluar dari kubur, bro, biar sehat. Lanjut. Dinda Felix silakan diambil alih. Masya Allah, ada Bang Handi dan teman-teman yang lain. Silakan. Siap. Lanjut Gurunda, lanjut Bang Suma. Saya kalau ada Bang Suma, ada Bang Suma lebih baik saya diam. Jangan. Kita berbagi. Masya Allah. Ya, penyembah makhluk kuburan tadi mana? Masih di bawah atau ini sudah suruh naik aja ke atas? Kalau memang beliau mau adu ngototan, ya silakan dia berhadapan dengan tembok. Naik sini. Assalamualaikum. Yesus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yesus mengakui muridnya mengatakan dirinya utusan. Yesus mengakui dirinya utusan. Ini ada orang memaksa Yesus itu Tuhan itu sendiri karena ada dalil keluar. Ya keluar dari Tuhan bukan Tuhan, bro. Segala sesuatunya itu keluar dari Tuhan. Keluar itu artinya berasal dari Tuhan. Alam semesta ini semuanya berasal dari Tuhan. Yesus berasal dari Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 1 nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Bah, parah. Tuhan tidak jadi-jadian, jadi daging lah, jadi apalah. Tuhan tidak jadi-jadian. Itu Tuhan yang benar, tidak pernah jadi-jadian. Ya, silakan. Banyak izin. Ada tadi data dia pakai dua, ngotot sekali membuktikan Yesus Tuhan. Pertama, Lukas 2 nomor 11 sama orang Majus, Matius 2 nomor 1 sampai 12. Katanya orang Majus itu dari daratan Arab, dari mana begitu datang menyembah bayi gitu loh. Nah, ini diluruskan dulu, silakan. Satu, saya luruskan. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir. Sifat lahir itu bukan sifat Tuhan. Sifat lahir itu adalah sifat pada diri makhluk. Yang dilahirkan sudah pasti Tuhan. Sudah pasti ciptaan Tuhan. Nah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Apa Kristus ini? Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi yang lahir pada hari ini adalah manusia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan yang diurapi Tuhan. Salah satu. Kemudian di pengajaran orang Majus kemudian datang. Majus menyembah Yesus. Penyembah api menyembah Yesus. Oke. Yesusnya sendiri menyembah Yesus gak? Enggak. Yesus menyembah Elohim. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, itulah yang disembah oleh Yesus. Sedangkan orang Majus menyembah Yesus. Kristen hari ini menyembah Yesus. Berarti Kristen pengikut siapa? Pengikut Yesus atau pengikut Majus? Majus dong. Majus. Jadi kalau mereka mengatakan, wah Yesus itu sudah Tuhan. Siapa yang Tuhan kan? Majus. Berarti kamu pengikut Majus. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah kepada hakikat yang aku kenal. Sedangkan kalian menyembah kepada apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah, muridnya menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yohanes 4 nomor 22. Nah, sedangkan orang Kristen yang tadi, ya oknum yang tadi menyembah kepada Yesus karena mencontoh orang Majus. Berarti oknum yang tadi pengikut orang Majus. Silakan, saudara. Ada lagi satu banyak yang menyembah Yesus, yang kerasukan iblis. Nah, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 14 dan 15-nya itu ketika orang itu sudah waras, dia tidak menyembah Yesus lagi.
Orang gila yang kerasukan setan begitu melihat Yesus menyembah Yesus. Jadi kalau kalian menyembah Yesus ya sama seperti orang yang diceritakan dalam Markus 5 tadi. Selamat siang. Silakan ya Duhu, dibuka mic-nya. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana? Bisa kau tanggapi itu perkataan Bang Zuma? Silakan, coba ditanggapi. Oh, tentang ketuhanan ya. Jadi, Afwan, sorry tadi ada agak sempat error tadi. ya, kalau berbicara tentang ketuhanan, ya, bahwa ketika kita melihat di dalam diri Tuhan Yesus, itu ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ada hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan di dalam Bible. Ya. Kalau kita melihat apa aja itu ya, banyak contoh ketika dia ya, siapa yang mampu mengerti, menyelami pikiran manusia? Bukankah dia itu adalah Tuhan? Manusia tidak mampu menyelami pikiran orang, tidak mampu menyelami pikiran manusia. Hanya Tuhan yang mampu menyelami isi hati Tuhan. Dalilnya di mana? Di dalam Matius 12 ayat yang 25. Di situ jelas menyatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Garis bawahi kata Yesus mengetahui pikiran mereka. Mampukah manusia memiliki pengetahuan menyelami pikiran orang, menyelami isi hati orang? Bukankah itu adalah Tuhan? Nah, jadi dalam Alkitab banyak sekali mencatat tentang keilahian Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dalam Bible itu jangan hanya melihat separuh lalu kita simpulkan, tetapi secara keseluruhan itu kita lihat ada loh yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, ada loh yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Jadi itu salah satu contoh yang saya bisa gambarkan kepada saudara-saudara di sini. Mungkin sekian dari saya. Baik, oke, silakan Guru Nda. Ya, jadi gini saudara, Anda tidak punya hak berbicara seperti itu. Kenapa? Berbicara mengenai Tuhan. Kami umat Islam itu udah selesai berbicara tentang Tuhan. Orang Yahudi berbicara tentang Tuhan itu udah selesai. Dan Yesus datang di muka bumi ini kepada Bani Israel, tugasnya juga untuk menjelaskan tentang Tuhan. Anda baca coba Yohanes 1:18, pengantar penulis Yohanes itu. Apa yang diterangkan dalam Yohanes 1 itu, Bang? Yesus yang memiliki kewajiban, dialah yang punya kekuasaan, Yesuslah yang memiliki potensi, Yesuslah yang memiliki wewenang, Yesuslah yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan tentang Tuhan. Bukan ente, Pade. Kristen ini sok-sokan membahas tentang Tuhan datang dalam rupa manusia. Tuhan ini dari sisi kemanusiaannya. Tuhan ada dua nature. Nenek lu kiper. Yesus menjelaskan bahwasanya engkau mengenal aku, kata Yesus. Yohanes 8, Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhanku. Memang kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhanku. Jangan pandai-pandaian Tuhan itu adalah aku. Jangan. Lebay kali saudara Kristen ini. Karena mencoba untuk menerasikan sesuatu yang bukan sabda Yesus, yang bukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Titik.
Tetapi anak tunggal Tuhan, anak di sini hamba. Tetapi hamba Tuhan yang tunggal itu, yang di pangkuannya lah, dialah yang mengeksegesis dalam bahasa Yunani. Dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan, dia yang menguraikan tentang apa? Tentang Tuhan. Makanya bagian daripada uraian Yesus tentang Tuhan, Tuhan lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terjadi adalah kehendak Tuhanku. Tuhanku yang ada di surga. Begitu. Jadi saudara, Anda tidak punya hak sama sekali menjelaskan tentang Yesus adalah Tuhan. Yang Anda sedang uraikan ini adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Namanya Kristus Yesus. Yang oleh Petrus ketika berkhotbah mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Beda. Jangan kau uraikan Yesus kami. Yesus kami itu hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus kalian itu adalah makhluk yang keluar dari kubur, yang harus diwaspadai. Yesus berkata jelas tuh kepada murid-muridnya tuh. Apa kata Yesusnya? Waspadalah wahai muridku Yahudi, agar kau jangan disesatkan. Akan muncul penyesat memakai nama aku dan berkata akulah dia. Jangan kau mengikuti dia, jangan kau percaya kepada dia. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Yang kau sembah itu adalah oknum yang mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus, akulah dia. Orang-orang Yahudi nggak percaya kepada sembahan kalian itu yang bernama Kristus Yesus itu. Kenapa? Karena mereka telah menerima pengajaran dari sang Nabi Yesus Kristus alaihi salam. Jangan kau percaya kepada makhluk yang datang setelahku, memakai namaku, mengaku Yesus. Jangan. Itu bukan aku itu. Itu Yesus lain. Nah, Kristen ini pengikutnya si Yesus lain itu. Jadi jangan kau paksakan Yesus dua natur. Yesus cuma satu natur, dia manusia ciptaan Allah. Sedangkan yang dua natur itu beda. Yesus yang adalah makhluk gaib dan kemudian merasuk pada orang yang dikutuk oleh Tuhan yang digantung di salib, lalu kemudian mengaku dirinya untuk disembah oleh orang-orang yang tidak berakal sehat. Jadi jangan Anda samakan, Bung. Ya, Yesus yang asli, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan yang telah mengutusnya. Bagaimana tafsiran dia? Baca dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Biar ente sehat. Demikian. Oke. Dari paparan Bang Zuma yang menyampaikan bahwa Yesus itu hanya sebatas nabi. Yesus kami itu hanya sebatas rasul, utusan. Sedangkan kalian, Yesus kalian adalah makhluk yang keluar dari kuburan. Oke. Saya akan memberikan data kepada saudara ya. Di dalam Bible, di mana ya, siapa yang memiliki bapa dan siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Itu jelas dalam Bible. Dan siapa yang memiliki bapa, ia juga memiliki anak. Kenapa? Itu menjelaskan tentang hubungan erat antara bapa dan firman. Karena bapa dan firman itu saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi bapa. Itu menjelaskan hubungan erat antara bapa dan anak yang tidak bisa dipisah. Nah, jadi kalau kita mengerti dalil-dalil dalam Bible tentang ketuhanan keilahian itu sungguh-sungguh sangat jelas. Kalau dikatakan tadi makhluk yang keluar dari kuburan, itu pertama kali Tuhan Yesus menyatakan dirinya keluar dari kuburan dan orang melihat itu adalah hantu. Itu adalah anggapan, itu adalah asumsi. Karena kekagetan mereka. Kenapa ketika orang mati dan dibangkitkan itu memiliki tubuh jas rohania. Nah, seperti apakah tubuh rohania itu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi sehingga para murid itu memberikan asumsi, oh ini hantu ini. Nah, itu adalah asumsi. Itu karena kekagetan mereka saat melihat.
Nah, jadi jelas bahwa Tuhan Yesus dalam kematiannya mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Ya, itu memberikan jaminan bagi umat percaya. Dan dia sesuai apa yang dia janjikan, bahwa anak manusia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jelas terjadi apa yang dia sampaikan. Nubuatan-nubuatan yang dia sampaikan jelas bahwa sebelum jam 5 pagi ayam akan berkokok. Engkau menyangkal aku, Petrus. Jelas. Jadi sesuai perkataan-perkataan itu nyata, real, fakta terjadi. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari tentang keilahian. Kalau kita merujuk kepada satu perspektif tentang keinsanian Tuhan Yesus, ada juga. Tetapi dalam hal itu kita bisa mengkomparasikan, melihat bahwa ternyata di dalam diri Tuhan Yesus ada keilahian yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu aja, singkat aja. Karena tadi Bang Zuma hanya melihat dalam satu perspektif saja, menekankan keinsanian, mengabaikan keilahian. Nah, jadi kalau belajar itu harus secara keseluruhan, bro. Secara universal. Nah, jadi belajar itu jangan setengah-setengah. Ketika kita belajar setengah-setengah, itu kita tidak dikatakan lulus. Malah dikatakan itu gugur. Atau di DO gitu namanya. Silakan. Udah. Baik. Jadi apa yang Anda paparkan ini itu hanyalah upaya untuk mengaburkan ajaran Yesus. Harusnya Anda kemudian memilah dulu antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel dan Yesus yang keluar dari kubur ini. Ada satu cerita, ada satu kondisi di mana kondisi ini harus diurai. Yesusnya berpesan kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Dunia ini diperkenalkan Yesus oleh kelompok Kristen. Yesus yang diperkenalkan oleh saudara Kristen adalah Yesus yang dituhankan, bukan Yesus yang dinabikan oleh orang Yahudi. Karena Yesus Nabi bagi Bani Israel, sedangkan Yesus Tuhan bagi seluruh Kristen, dari bangsa manapun, dari suku manapun, dimanapun mereka berada. Jadi Yesus yang diperkenalkan oleh orang Kristen adalah Yesus Tuhan. Sedangkan sibuknya Yesus di tengah-tengah Bani Israel, sibuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Logika sehatnya adalah ketika Yesus yang memperkenalkan menyembah Tuhan kepada yang ada di Bani Israel sana, yang ada di tengah-tengah Yerusalem sana, itu tidak ada sedikit pun diajarkan mereka mempertuhankan oknum yang mengaku Yesus ini. Bahkan di Bible tak ada uraian itu. Yesus mengajarkan murid-muridnya Yahudi untuk menuhankan dirinya, enggak. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu yang jelas tuh. Tidak ada kaidah di dalam pengajaran Yesus yang kita temukan, baik di dalam kitabnya Kristen maupun Nabi Isa dalam Al-Quran, yang menarasikan agar orang-orang mengibadahi, menyembah Yesus. Itu enggak ada. Tapi seketika kemudian ada cerita, ada tragedi, ada kejadian yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, pembuka, akulah dia, penutup. Coba Anda cari dari uraian kitab saudara sampai kepada iman saudara, temukan sebuah narasi di mana di situ ada oknum yang mengaku Yesus, akulah dia. Rupa-rupanya saudara, oknum yang kalian sembah ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim yang mati di atas tiang salib,
dia disalibkan karena dia mengaku akulah dia. Yohanes 18 nomor 5. Kata Yesus di Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 3, nomor 4. Penyesat itu akan datang dan mengaku akulah dia. Yang ditangkap ini terjadi karena dia mengaku Yesus. Siapa yang mengaku Yesus, siapa yang mengaku akulah dia, kata Yesus, itulah penyesatnya. Yang disembah Kristen hari ini adalah oknum yang mati terkutuk di atas salib, yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia. Orang berakal sehat ketika mendengarkan dan membaca sendiri Bible, oh rupa-rupanya penyesat itu mengaku Yesus, penyesat itu mengaku akulah dia, penyesat itu mengaku Kristus, penyesat itu mengaku Mesias. Yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku dia, yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku Yesus, yang Kristen sembah adalah oknum yang mengaku Mesias, yang Kristen sembah adalah oknum yang dikutuk oleh Elohim yang mati dan bangkit pada hari ketiga, di mana Yesus berkata, anak manusia yang bangkit pada hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Selamat, Kristen sudah menggenapi nubuatan Yesus, di mana Yesus mengatakan penyesat yang mengaku Yesus itu akan menyesatkan banyak orang. Hari ini kami melihat Kristen itu banyak, miliaran, dan mereka menyembah oknum yang mengaku akulah dia, mengaku menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus. Selamat, Anda telah menggenapi itu. Sekarang saya lemparkan bola apinya. Apakah Anda sadar bahwa Anda lah yang menggenapi nubuat Yesus? Akan datang orang banyak penyesat dan menyesatkan yang mengikuti makhluk yang mengaku Yesus. Islam enggak, Yahudi enggak, Hindu enggak, Buddha enggak. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Silakan. Oke. Ini berbicara tentang yang ditekankan di sini tentang penyembahan. Tadi dikatakan bahwa siapa yang mengajari Tuhan Yesus, mengajari murid-muridnya menyembah Dia? Siapa? Nah, kalau kita melihat dari Bible, Dia ketika pun lahir, ya, Dia didatangi oleh orang Majus dan mereka sujud menyembah, dan mereka mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur yang terbaik. Mereka memberikan yang terbaik, bagian dari apa yang mereka punya. Kalau kita melihat emas, kemenyan itu merupakan sesuatu hal yang paling berharga pada zaman dulu sampai sekarang pun. Mereka memberikan yang terbaik, bukan sekedar hanya sebatas persembahan, tetapi itu adalah terbaik. Ya, orang Majus memberikan persembahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat, ya, bagaimana orang murid-murid Tuhan Yesus memberikan penyembahan terhadap Dia. Ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 28 jelas di sana. Thomas, ya, di mana dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Allahnya. Apa jawab Yesus kepadanya? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Apa tuntutan daripada Tuhan Yesus dari kalimat ini? Dari kalimat ayat 29. Tuntutan kehendak Tuhan Yesus bagi manusia adalah percaya kepadanya.
Itu tuntutan dari poin yang kedua, ayat ke-29. Karena dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jelas. Jadi Tuhan Yesus ya menekankan supaya orang percaya, karena tanpa dia tidak ada orang yang masuk dalam kerajaan surga. Banyak yang memberikan penyembahan kepada dia. Di mana juga iblis mengaku bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Apakah kita tidak mengerti di dalam Bible itu penekanan penyembahan? Dia meminta ampun. Jangan siksa aku. Nah, maka iblis itu dipindahkan ke babi-babi. Jadi poinnya aja ya Hudu. Poinnya apa poinnya? Langsung ke poin coba. Poinnya hanya 3 bro. Kalau tadi bisa memahami narasi saya ada 3. Silakan langsung poinnya aja. Silakan poinnya ke Bang Dua. Ya, silakan. Orang-orang Majus memberikan persembahan. Yang kedua, Thomas mengakui Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sebagai iblis juga mengakui bahwa engkau adalah anak Allah maha tinggi. Dan dia mengatakan jangan siksa aku. Nah, itu poin 3. Masih banyak lain data-data yang mungkin saya kasih informasi kepada saudara. Sekian dari saya, silakan. Oke, baik. Ya, ini yang saya katakan tadi, saudara Kristen terjebak ya terhadap penyembahan kepada Kristus. Kalian terlanjur Kristen. Kalian terlanjur berada pada posisi menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus. Tanpa Anda bisa memberikan kemudian bukti akurat sembahan kalian itu adalah pencipta langit dan bumi, selain Anda mengutip perkataan-perkataan orang-orang terdahulu terkait oknum yang mengaku Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Sampai orang Majus pun yang menuhankan Yesus Anda jadikan sebagai bukti. Bahkan sampai orang mengata ya Tuhanku ya Allahku pun Anda jadikan sebagai bukti. Sangat lemah, saudara. Kalau ungkapan orang yang Anda jadikan dasar, atau sikap orang yang Anda jadikan dasar untuk mengukuhkan ketuhanan Yesus Kristus, itu jadi bahan tertawaan. Kenapa? Anda lihat di dalam Matius 14, nomor 25 dan seterusnya. Ketika kemudian diceritakan kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air, apa kata murid Yesus? Hantu, 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 kabur, lari, ada hantu. Kenapa Anda tidak mengimani bahwa ternyata menurut Yesus, murid Yesus, Yesus itu adalah hantu? Kenapa Anda bilang, oh Yesus itu adalah hantu? Karena murid-muridnya mengatakan dia hantu. Kenapa pas giliran ya Allah ya Tuhanku, padahal dia di situ kaget si Thomas ini. Tapi Anda menyatakan Yesus Tuhan. Karena kaget si Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus Tuhan ternyata. Lah terus kenapa Anda tidak mengimaninya dia adalah hantu? Ketika murid-muridnya pada teriak, hantu. Kenapa nggak Anda jadikan sebagai hantu? Muridnya ngaku dia hantu kok. Kenapa Anda tidak jadikan sebagai hantu? Kenapa giliran ya Tuhanku, ya Elohku? Kenapa Anda lantas menjadikannya dia Tuhan? Karena Anda sudah terjebak kepada sebuah agama yang melantik Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena makhluk yang keluar dari kubur ini, coba Anda baca Matius 28 nomor 18. Dia datang kemudian, apa yang menjadi reaksi murid-muridnya? Di Matius 28 nomor 18 itu. Murid-muridnya ketakutan dan tidak percaya. Mereka ragu-ragu. Apakah itu Yesus atau bukan Yesus? Bukan ragu-ragu apakah ini Tuhan atau bukan Tuhan. Dia ragu apakah ini guru kita atau jangan-jangan ini adalah setan hantu. Lalu dia mendekati mereka dan berkata, hei sini lo, gue bisikin. Ada apa paman? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Parah kali bah. Kepadaku telah diberi kuasa. Sejak kapan anak Maria menerima kuasa? Langit dan bumi itu nggak ada. Sejak kapan Bapak pencipta langit dan bumi yang mengutus anaknya
di dalam Bible, dalam konsep Kristen, memberikan kuasa langit dan bumi. Sedangkan Yesus mengatakan tentang siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu hanya diberikan kepada siapa oleh Bapakku untuk ditentukan untuk diberikan. Jadi Yesus tidak pernah menerima kuasa langit dan bumi, nggak pernah. Sedangkan yang memberikan dan menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Aku iblis berkata kepadamu Yesus, jika engkau menuhankan aku, wahai Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Aku iblis berkuasa memberikan kuasa kepada siapapun, baik di langit, kuasa langit dan bumi kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika kemudian Anda baca di dalam Yohanes 6 nomor 70, ternyata Yudas ini adalah iblis. Dan iblis memberikan kuasa apa yang dikehendaki. Sedangkan yang disalibkan adalah orang yang mengaku akulah dia. Lalu yang keluar dari kubur ini mengaku, akulah Yesus. Pergilah, jadikanlah manusia sebagai pengikutku. Siapa yang mau kemudian menjadikan manusia seluruhnya menjadi pengikutnya? Sedangkan yang asli, Yesus yang asli, mengajak muridnya, melarang muridnya. Dalam Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu Yesus mengajarkan kepada muridnya. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, sudahlah dia mengaku Yesus, sudahlah dia mengaku akulah dia, sudahlah dia dikutuk oleh Elohim, sudahlah dia kemudian disalib, sudahlah dia menjadi tanda angkatan jahat. Lalu kemudian mengaku kepadaku, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini siapa ini? Siapa makhluk yang mengaku Yesus ini? Yang pergi ke seluruh, yang mengajarkan orang-orang pergi ke seluruh dunia menuhankan dirinya. Ini siapa? Apakah pencipta langit dan bumi masuk kubur, lalu keluar dari kubur? Ataukah penyesat yang merasuki makhluk yang dikutuk oleh Elohim di atas tiang salib ini? Karena Yesus sendiri mengatakan penyesat itu mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia. Semua tanda-tanda iblis, tanda-tanda penyesat tergenapi kepada makhluk yang disalib. Siapa yang disalib ini yang kamu sembah? Nah, itu renungkan itu, renungkan itu. Kalau Anda masih tetap ngotot, maka Kristen sama dengan Anda, maksud saya, ya aduhai, itu bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut orang Majusi. Anda pengikut orang Majusi, Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus kemudian jelas-jelas menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub. Sedangkan ya aduhai menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh orang Majus. Demikian. Baik. Sebentar ya dulu sebelum engkau menanggapi, kita sapa dulu ya. Selamat siang menjelang sore. Bapak Victor Hutajulu MTH HHUH. Selamat siang menjelang sore. Pak Victor, boleh dibuka mute-nya? Selamat siang. Bapak dari mana Pak? Dari Kristen? Kristen? Dari Jakarta. Maksudnya dari kekristenan atau kekatolikan? Sama aja? Protestan ya, oke. Sebentar Pak ya, nanti Bapak boleh menanggapi. Saya sapa dulu, Leomar, selamat siang menjelang sore. Leomar? Siang. Selamat siang. Boleh nanti satu-satu boleh menanggapi. Tapi sebelum ayah aduh, bagaimana Pak Victor menanggapi penjelasan dari Gurunda Bang Zuma? Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Pak Zuma benar-benar mendengar saya. Saya udah lama saya mengamati Pak Zuma ini. Jadi Pak Zuma ini ibarat anak SD yang cerita ke anak TK. Anak TK tuh ngerti, wah manggut-manggut gitu. Tapi anak SMA dengernya, aduh ampun dah Pak Zuma ini. Benar-benar dia nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi maksud saya tentang Pak Zuma itu, dia kutip-kutip ayat, tetapi dia tidak bicara keseluruhan. Dia ngambil satu ayat, dia nggak lihat ayat sebelumnya, dia nggak lihat ayat sesudahnya. Lalu dia buat narasi yang sesuai dengan pandangan dia. Ya, jadi dia silakan bantah. Maksud saya bantah dengan ayat yang menurut Bapak memang bisa terbantahkan argumen dari Bang Zuma. Silakan. Wah semuanya. Ya, salah semua. Bagus. Semua salah semua Pak, salah semua. Tadi
Kalau salah itu ada dalil dan data yang harus Bapak bawa. Begini loh Bang Zuma, begini data dan dalil. Silakan. Makan aja. Lukas 2:11 dulu. Lukas 2:11 dulu dibahas. Silakan. Lukas 2:11 yang bicara tentang apa tuh? Saya nggak bawa kitab soalnya. Ya. Katanya anak SMA, kami anak SD. Macam mana rupanya kau? Pak, kita itu di pengertian, bukan. Lukas 2 ayat berapa? Lukas 2 ayat berapa? 11. Nah, jadi gini Pak, kami itu diajarkan untuk memahami Alkitab, bukan menghafal, ya kan? Jadi begini Bapak, Saudara Victor, sabar dulu, saudara. Saya kasih Anda pengertian sedikit supaya Anda boleh level. Jadi gini, saudara. Bagaimana? Paham itu adalah keadaan di mana manusia mengetahui sesuatu dikarenakan objek yang dipahaminya itu sudah ada di dalam kepala tanpa harus mencerna dari A sampai Z. Termasuk ketika saudara mengatakan Anda adalah orang yang paham. Artinya Bible atau data-data Bible yang saya kutip itu sudah Anda kunyah. Betul. Itu Anda sudah kunyah tuh. Nah, sekarang kenapa Anda bertanya apa isi dari Lukas 2 nomor 11? Oh bukan, banyak ayat Pak kalau kami itu. Dia Lukas 2 ayat 11 itu tentang hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke. Nah, itu pintar. Kita bahas itu Pak ya. Oke. Sekarang menurut kemanusiaan Anda nih, kemanusiaan Anda terlepas Anda adalah Kristen sebagai manusia. Posisi lahir ini kadar Tuhan atau kadar manusia ciptaan? Oke, udah. Silakan. Beri waktu saya jangan dicela ya Pak. Silakan. Bapak kalau mau membaca Alkitab itu jangan cherry picking namanya. Jadi hanya mengambil buah cherry ya hanya. Pemahaman dulu, Bang. Pemahaman Anda dulu. Saya kasih tahu pemahaman dulu. Aku sudah kenyang dengan sanggahan-sanggahan orang yang tidak mengerti Bible itu saya sudah paham. Bapak itu sekarang saya minta sisi kemanusiaan dulu Pak. Kemanusiaannya Bapak yang saya minta. Maaf. Koreksi saya kasih tahu sama Bapak koreksi ya. Kalau saya ngomong, Bapak selalu mencegah dan Bapak kalau udah ngepek terus Bapak selalu memotong. Anda mengatakan tadi bahwa saya ini adalah anak SD yang menjelaskan kepada anak TK. Harusnya Pak, Anda memiliki loncatan berpikir yang lebih hebat daripada Bang Suma. Coba, yang saya minta adalah bagaimana Anda menarasikan ketika ada yang lahir, apakah itu kadar ciptaan atau itu kadar pencipta? Nah, jangan kemana-mana ya, silakan. Harus fokus ke situ Pak ya, silakan. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Saya tahu maksud Bapak. Bapak itu mau mengatakan definisi lahir saja, sehingga Bapak akan berkutit di situ. Saya tahu itu kemana arah Bapak bicara. Saya hanya mau Anda yang saya minta menjelaskan. Saya bilang, pada hari ini telah lahir. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Itu dulu. Jangan masuk ke ranah Bible dulu. Saya mau lihat loncatan berpikir Anda dulu. Anda tadi mengatakan saya anak SD. Oh tidak bisa dong. Beri waktu yang namanya logika Pak. Makanya yang namanya logika. Anda itu selalu begitu. Bicara itu tidak tuntas. Yang namanya logika sehingga tidak ada diskusi yang benar dengan Anda. Oh ya sudah. Ada pada posisi pencipta atau ciptaan. Itu yang saya minta. Tak lebih. Silakan. Buka mic-nya Pak Victor. Yang lahir itu ciptaan atau pencipta Pak? Itu doang, silakan. Saya butuh loncatan berpikir ya. Saya tidak butuh doktrin dan dogma di sini. Kalau Anda masih menggunakan dogma dan doktrin, Anda daftar isi formulir jadi muridnya Bang Suma. Kalau masih doktrin dan dogma. Tapi kalau Anda mencoba menelaah penjelasan dari saya dengan rangkaian kisi-kisi Bible, khususnya di dalam Lukas 2:11 yang diajukan tadi, saya ingin melihat loncatan berpikir Anda ini layak nggak disebut sebagai manusia yang punya intelektual tinggi atau hanya sebagai orang yang kenyang dengan doktrin dan dogma. Silakan. Oke.
boleh kita lanjut, Bang Zuma? Dulu ya, Du. Tunggu dulu, Dulu nih. orang cerdas dulu ini, Pak Victor dulu, orang pintar dulu. Orang yang ngaku pintar dan orang yang mengaku cerdas dulu. Kita uji dulu dia. Saya sudah undang buka mute-nya Pak Victor, ditekan. Oh, deh. Oke, jadi Bapak itu selalu salah karena pendek berpikirnya, dia tidak mengerti konteks keseluruhan. Kalau Bapak tahu mengerti konteks keseluruhan bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, menjadi misi dia akan ke dunia, maka dia lahir. Nah, ketika misi itu terjadi pada waktu Natal pertama itu dikatakan oleh malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi tentang lahir ini, ya itu Tuhan yang lahir, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, Bapak. Begitu. Jadi kami itu selalu melihat Pak Juma itu ketawa itu terus. Doktrin, Pak. Itu doktrin atau Bukan pemahaman? doktrin, Bapak. Ya. Itu mau Oke, ada kalau bukan ayatnya, doktrin. Bapak. Sementara kalau Ya, Bapak itu doktrin. interpretasi Pak, Bapak aja. Pak. Jadi yang saya pertanyakan di sini adalah tingkat pemahaman saudara secara sains. Coba. Nah, ini yang ketiga kalinya, Pak ya, Pak Victor ya. Apa? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir. Nah, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Oh, yang sampai lahir ini pencipta, Bapak. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Pencipta, Bapak. Ore. Ya, cobalah. Anda di mute dulu ya. Anda mute dulu ya. Supaya saya bernarasi untuk menjelaskan Anda harusnya Saudara Victor ini, apapun kedudukan Anda, segeralah daftar jadi siswa Bang Zuma gratis tanpa ada pembayaran perpuluhan. Anda mengatakan yang lahir, sabar dulu Pak. Baru tahu sabar ya, dulu. yang menciptakan itu pencipta ya. Sabar dulu Pak. Sabar ya. Sekarang habis ini kita rana dalil. Ini pemahaman dulu. Karena kata Tuhan di dalam Amsal 3 nomor 5 harus berpegang kepada firman Tuhan, Pak. Bukan berpegang kepada tafsiran saenake dewe. Oke? Begitu juga Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan dogma. Itu kata Yesus. Nah, ketika saudara mengatakan yang lahir ini adalah pencipta, narasi seperti apa yang Anda ingin bangun? Ada pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Ayo, narasi apa yang Anda ingin pahamkan kepada saya pribadi? Ada ciptaan bernama Maryam melahirkan pencipta. Ayo, firman Tuhan mana yang Anda ingin sajikan kepada saya? Silakan. Oke. Bapak, iman Bapak percaya bahwa firman itu menjadi kitab. Itu kertas. Bapak aja percaya seperti itu. Sama dengan Tuhan Yesus. Yesus itu datang kepada media yang namanya Maria. Dia ciptaan memang. Sama dengan kita saudara. Sekarang jadi ciptaan Pak. Pak, jangan pura-pura gila kalau memang Anda waras, dan jangan pura-pura waras kalau memang Anda Warasnya gila. di mana, Bapak? Tadi Anda, Kan jelas. saudaraku, tadi Anda mengatakan pencipta. Kenapa sekarang menjadi ciptaan? Diam. Tadi Anda mengatakan kitab saudara aja jelas diam dulu, itu kalimat diam dulu, tulus. Pak. Saudara, dengarkan saya. Firman jadi kertas, tidak ada orang Islam menyembah kertas. Tahu itu ya? Tidak ada orang Islam mengatakan bahwa kertas Al-Quran adalah Allah. Sadari itu. Ini ku bilang loncatan berpikir Anda itu masih lemah. Oke? Firman menjadi kertas itu keliru. Firman Anda kan mau bicara tentang media. Medianya siapa? Ya kan Tuhan berbicara kepada manusia melalui Firman itu adalah kalimah, ucapan, untaian, firman, perkataan Tuhan yang dituliskan di kertas, dan kertas itu bukan Tuhan, Cak Ayu. Firman Tuhan ditorehkan dengan media berupa daging. Yesus sama seperti firman dituliskan di atas media kertas. Berarti kedudukan kertas yang berasal dari bambu itu sama seperti Yesus yang berasal dari daging. Sama-sama bukan Tuhan, sama-sama ciptaan. Kertas adalah ciptaan.
Daging Yesus adalah ciptaan. Yang saya minta saudara, coba berikan saya data, dalil atau apapun itu yang bisa mendukung kemudian doktrin bahwa yang dilahirkan oleh ciptaan bernama Maryam ini adalah penciptanya. Jadi pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Itu gimana Anda bisa memahamkan kami yang waras ini, Pak? Udah Bapak Silakan. Juma yang baik, Bapak Juma Silakan. yang baik. Silakan. Bapak Juma yang baik, begini Bapak ya. Iya. Jadi Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam menciptakan misinya, dia mau menjadi manusia, ya tentu dia lahir dari manusia. Ya, jadi bukan Maria yang menciptakan, bukan Maria hanya media untuk lahir. Dan itu juga di Al-Quran juga jelas dia itulah rohullah dan kalimatullah, itu jelas itu ya. Jadi dia adalah roh Allah yang datang melalui media yaitu Maria. Ya Maria sebagai manusia, apa salahnya Tuhan? Kok Anda mau supaya Tuhan itu jangan Bukan saya minta Anda curhat. Saya minta Anda membuat saya menjadi gila kayak Anda untuk memahami pencipta melahirkan ciptaan. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Tolong buat saya jadi gila seperti Bapak. Bagaimana seorang manusia yang adalah ciptaan bisa kemudian melahirkan penciptanya? Coba buat saya gila, Pak. Bapak sebenarnya pura-pura. Saya tantang Anda supaya Anda bisa membuat saya gila sama seperti Bapak. Silakan. Iya, Bapak sebenarnya pura-pura tidak tahu. Sebenarnya Bapak tahu sebenarnya ini. Paham Justru saya minta. Sebenarnya. Silakan Anda dulu, pahamkan. jangan dipotong Bapak. Coba Anda, Jangan dipotong makanya dulu. kurangi curhat. Jangan dipotong dulu Kurangi Bapak. curhat. Bapak itu seperti yang itu saya sudah minta perhatikan adalah cara berdebatnya bagaimana seperti itu. Anda bisa membuat saya tiba-tiba gila, bisa percaya kepada seperti apa yang Anda percayai. Ciptaan melahirkan pencipta langit dan bumi. Silakan. Oke, sama saya aja Bang Bima. Oke, Sama jadi saya aja. ciptaan itu adalah media, Bapak. Media, apa salahnya sih media? Kok Anda sewot dengan itu? Maria sebagai media saja. Maria sebagai Maria ciptaan. manusia biasa. Maria Karena sebagai dia mau jadi ciptaan. manusia harus bagaimana? Kalau Bapak Maria sebagai logikanya begini, ciptaan kalau melahirkan Bapak mau jadi pencipta. ayam, Bapak harus lahir dari ayam. Gitu aja logikanya. Saudara, bagaimana seorang pencipta, seorang ciptaan melahirkan pencipta? Itu bukan meja kemudian jadi meja, bukan ayam jadi ayam, bukan. Yang saya minta buat saya gila mendadak. Pencipta dilahirkan oleh ciptaan. Iya, sama saya boleh masuk. Ente dianggap anak TK tadi sama si mulut besar tadi itu. Ternyata nggak Oke, sanggup boleh saya ya masuk, teman-teman. Pendeta siapa namanya tadi? Pendeta siapa? Victor. Tidak mampu membuat kita menjadi gila sama seperti dirinya gila. Oke, lanjut. Huta Julu. Oke. Silakan ya Duhu. Oke. Saya Kau masih ingat nggak pertanyaan tadi? Pertanyaannya Bang Zuma tadi masih ingat kah? Bukan begitu. Ya dulu dengarkan topiknya. Tadi pendeta ini Ya dulu tadi pendeta ini yang gagal membuat gila kita semua mengatakan bahwa ciptaan yang namanya Bunda Maria melahirkan pencipta yaitu Yesus. Nah, itu lu tanggapi silakan. Ya dulu. Oke. Saya menanggapi dulu tentang yang membuat kalian gila. Gitu kan? Nah, siapakah orang gila? Orang gila adalah orang yang berbicara tidak memakai dasar. Itu orang gila karena dia sembarangan ngomong. Oke? Nah, itu disebut orang gila karena tidak ada dasar Berarti pendeta tadi orang gila untuk dong. berbicara. Pendeta tadi orang gila dong lu maksud. Kan dia ada dalil. Mana Dia juga dalilnya? memakai dalil. Mana dalilnya? Oke. Ciptaan Ya, dilahirkan pencipta. Mana dalilnya? Oke. Apa? Ketika Ciptaan dimunculkan melahirkan bentar. Oke. Saya akan kasih dalil. Oke. Ketika dimunculkan pertanyaan siapa yang lahir, manusia atau Tuhan kah? Di dalam Kolose 29, di mana di dalam kejasmania seluruh kepenuhannya berdiam kealahan. Jadi di dalam diri jasmani berdiam secara sepenuhnya kealahan. Nah, pertanyaannya siapa yang lahir itu? Oke. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa
Kolose 2 nomor 9 maksudnya ya. Di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan segala keilahian atau keteosan. Oke. Berarti Yes, kulup yang yes. dipotong pada hari ke-8 itu juga ilahi. Yang disebut ilahi adalah sesuatu hal yang goib. Sedangkan jasmani mati adalah aja. sesuatu hal yang bisa disentuh, bisa dilihat Kolose indera. 2:9 itu bukan goib. Kacau ini. Kolose 2 nomor Iya. 9 yang dimaksud di situ biologisnya. Biologisnya Yesus Bisa nggak kita kepenuhan bisa- seluruh keilahian. Berarti Oke, kulupnya ilahi termasuk itu ilahi. goib. Oke, ilahi itu bisa jasmani goib bisa diidentifikasi secara Astagfirullahaladzim. jasmani Ya no. Allah ya Karim. Jasmani no. Itu dalilnya apa? Kolose 2:9 itu apa dalilnya? Coba Anda baca ulang. Di dalam Kolose di situ ada dua kalimat jasmani dan ilahi, di mana di dalam jasmani berdiam seluruh kealahan, Bukan berdiam. keilahian. Pertanyaan saya. Salah. Jangan kamu pretelin dalil kitabmu sendiri ya. Sudahlah, bukan firman iya, Tuhan, silakan, bukan silakan. sabda Yesus, kau pretelin lagi. Kolose 2 itu, ya, itu tidak berbicara mengenai ada ilahi berdiam di dalam daging, tidak. Tapi dagingnya Yesus itu adalah seluruhnya kepenuhan keilahian. Oke, Loh, kita lihat ya. Dengar. Kita lihat. Ilahi, Oke. ilahi berdiam secara rohani atau berdiam secara jasmani? Kita baca ulang. Oke. Sebab dalam dia lah berdiam secara jasmani. Secara rohani atau secara jasmani? Kepenuhan Allah. Iya kan? Bang Kaisar, ya. Pahami kalimatnya, pahami kalimatnya. Iya. Kalimat pertama di dalam berdiam secara di dalam jasmani dialah. atau berdiam secara rohani? Jasmani ada dua di sini, jasmani dan ilahi. Ada dua kalimat. Loh, berdiam apakah secara ilahi sama dengan jasmani enggak? Berdiam secara jasmani Saya tanya. atau berdiam secara rohani? Saya tanya, ilahi sama jasmani sama enggak? Sama enggak? Beda. Ilahi sama jasmani sama Beda. 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 Kenapa kamu mengatakan di dalam jasmani itu adalah ilahi, itu ilahi? Kenapa kamu mengatakan Dalilnya itu? yang Apa dasarnya? mengatakan itu, saya baca. Sebab dalam Oke, silakan. Yesuslah, sebab di dalam Kristuslah berdiam secara apa? Berdiam secara apa? Berdiam secara jasmani ini tubuh, oke. Berdiam secara Seluruh- jasmani seluruh kepenuhan keilahian itu berdiam secara jasmani. Iya, sepenuhnya kealahan, betul? Di sini ada dua kalimat, seluruh jasmani Jadi dan jasmani keilahian. Jadi jasmani ini adalah ilahi, betul? Loh, bagaimana kamu mengatakan ilahi bisa dilihat enggak? Itu secara jasmani, Cak Ayu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Ketika Karim. kamu mengatakan bahwa jasmani itu Ya ilahi, Allah ya Karim. pertanyaan saya kepada Anda, apakah Ya Allah ya ilahi Karim. itu mampu bisa dilihat enggak? Ya Allah ya Karim. Berdiam Loh, secara itu argumennya. jasmani. Berdiam Jasmani itu secara bisa dilihat jasmani. enggak? Bisa. Bisa. Ya. Ilahi bisa dilihat enggak? Ilahi tergantung. Kalau kau Enggak bisa. mengilahikan Goib, betul? Tergantung. Enggak, belum tentu goib ilahi. Loh, tergantungnya Belum mana? tentu goib. Dasarnya tergantungnya apa? Lah, saudara, kau ngerti nggak ilahi itu? Ilahi itu sembahan. Ilahi itu adalah sembahan atau makhluk goib yang tidak bisa Siapa bilang makhluk goib? diidentifikasi oleh indra. Loh, ilahi apa- kok begitu? Yang kau ilahkan jasmani, yang kau ilahkan jasmani berarti dia tidak goib. Kalau Anda menarasikan begini Bang Zima, Anda menarasikan bahwa ilahi adalah berdiam di dalam jasmani, artinya bahwa Anda mengatakan ilahi itu adalah jasmani. Ternyata jasmani itu bisa dilihat. Saudara, makanya Loh, ini orang Kristen. jadi, Aduh, gimana ceritanya? Itu ada dua kalimat, dua makna yang ditekankan di situ. Aduh. Jadi Saudara, menganalisa bahasa, menganalisa Saudara, kalimat seperti saudara, itu. Aduh, parah. Saudara gini, masuk aja ke dalam bahasa Yunani, nggak usah pakai bahasa Jangan di-mute, bahasa Arab. tolong jangan di-mute. Dengar Kita dulu, saling dengar dulu. menghargai aja ya. Iya, dengar dulu. Saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu ya. Dalam konsep Islam, ilah itu artinya sembahan. Orang yang mengilahkan pohon berarti sembahannya pohon.
Orang yang mengilahkan kulkas berarti sembahannya kulkas. Kalian ini diajarkan bahwa secara jasmani keilahian itu berdiam pada diri Yesus. Artinya jasadnya Yesus itu adalah ilahi kalian, sembahan kalian, Tuhan kalian. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Theotes itu artinya adalah dewa. Atau apa itu lihat? Theotes itu artinya dewa, artinya sembahan, artinya yang dituhankan. Nah, atau yang didewakan. Artinya kalau Anda berbicara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara tubuh jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus sepenuhnya itu adalah Tuhan. Mulai dari rambutnya sampai ujung kaki itu semuanya adalah Tuhanmu. Jadi yang lahir ini Tuhan. Tuhanmu yang lahir ini secara jasmani. Jadi yang nete ini adalah Tuhan secara jasmani. Jadi jangan kau katakan Yesus itu ada dua natur. Yesus itu dalam konsep agamamu adalah Tuhanmu. Baik pada saat dia manusia maupun pada saat dia sudah menjadi roh. Dua-duanya adalah Tuhanmu. Jasadnya juga Tuhanmu. Termasuk dua-duanya adalah Tuhan. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9 yang kau bawa itu. Saudara-saudara. Oke, sudah. Kalau kita merujuk kepada pengertian ilahi, apa itu ilahi? Kita melihat pengertian di dalam KBI. Ilahi adalah yang berkaitan tentang ketuhanan. Oke. Nah, ketika saya menyatakan bahwa ilahi itu adalah ketuhanan, kita melihat apa Tuhan itu bisa dilihat enggak? Tidak. Apakah ketika saudara ilah yang salah adalah Yesus karena dia bisa dilihat, dia bisa dilihat. Sabar. Saya giliran saya sekarang dong. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa keilahian itu adalah ya, berarti Yesus itu ilah yang salah karena Anda mengilahkan ilah yang keliru, bukan ilah yang benar. Karena ilah Anda bisa dilihat, malah bisa dibunuh. Sabar. Nah, kita bergiliran lah, kita saling menghargai aja, saling membantah argumen di sini. Itu aja. Nah, iya, jadi tapi kalau kan tidak bisa juga kita membodohi orang. Narasi itu pakai ilmu lah. Enggak. Ketika kita memberikan argumen, kita mempertahankan sesuai apa yang didalilkan. Ketika orang dalilnya lemah, artinya argumennya gugur. Itu. Nah, jadi kita itu ya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita argumenkan. Jangan asal cuap-cuap saja. Nah, oke. Kembali lagi kepada narasi yang pertama. Tadi Bang Zuma mengatakan, ketika ilahi adalah jasmani, dan jasmani itu adalah ilahi. Pertanyaan saya ketika dinarasikan hal itu, apakah jasmani itu dilihat apa tidak? Sedangkan ilahi itu adalah goib yang tidak bisa diidentifikasi oleh indera manusia. Ya, itu ilahnya itu umat Islam. Sesuatu paradoks yang membantah akal dan logika. Ilahnya umat Islam itu goib. Sedangkan ilahmu itu tidak goib. Anaknya orang, weh. Mana sih? Enggak. Argumen Bang Zuma itu paradoks. Oke? Nggak ngerti konsep ilah kok. Iya. Saya menyampaikan argumenmu itu adalah paradoks. Membantah akal. Membantah pikiran. Saya jelaskan di mana saya menyatakan paradoks. Saya jelaskan. Iya, argumenmu itu paradoks karena disebabkan di mana Anda menyamakan ilahi sama jasmani. Bagaimana mungkin jasmani sama dengan ilahi? Itu kan paradoks. Dalilmu Kolose 2 nomor 9 Cak Ayu yang mengatakan jasadnya Yesus itu adalah ilahimu. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Masalah generasi. Di dalam Kolose gini ya, di dalam Kolose kita menganalisa kalimat ya. Kita menganalisa kalimat Kolose 2 ayat 9. Jadi kita itu belajar menganalisa sebuah kalimat, satu kata. Itu pentingnya kita mempelajari metode langkah-langkah menganalisa suatu kalimat, bro. Yang pertama di sini dibunyikan. Lanjut. Coba lihat ini dulu, pahami ini dulu coba. Ya,
Iya. Paham ini? Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Nah, Keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Gimana nih? Pahami? KBBI bro. Coba kita dasarnya KBBI aja. Coba buka KBBI. KBBI. Anda buka KBBI. Enggak. Dasar kita KBBI. Silakan buka. Apa yang mau dicari dari KBBI apa? Apanya? Jasmani. Ilahi itu dalam bentuk jasmani. Keilahian Tuhanmu dalam bentuk jasmani. Oke, saya akan memberikan data saya juga. Kalau lari ke KBBI, berarti dia nggak percaya Bibelnya. Silakan diperbesar. Saya tolong. ya dibesarkan ya. Dengan berkata ilahi, ilah. Dengan kata ilahi, ilah. Oke. Ini AI kucluk, itu AI bukan KBBI. Ilahi dalam bahasa Indonesia secara umum KBBI cari. berarti berhubungan dengan Tuhan, ketuhanan atau sifat ketuhanan. Itu. Nah iya, jadi secara jasmani berarti sudah melanggar. Berarti Bible melanggar etika. Yang melanggar itu sumbernya tadi. Berarti Bibelmu melanggar etika bahasa. Ternyata siapa yang melanggar etika bahasa? Tadi yang kau baca itu ilahi itu goib atau bukan? Atau tidak? Tuhan itu goib apa bukan? Ya Tuhan goib. Yang betul semua ini secara jasmani. Cangkrek. Yes, aku setuju. Yes. Aduh, izin dulu menyoba. Aduh, parah ini. Jangkrik. Setengah detik. Yesus itu. Apa yang salah dari narasi saya? Dengerin. Yesus itu goib atau tidak? Itu Yesus. Keilahiannya yang goib. Badannya? No. Badannya goib atau tidak? Dalilnya mengatakan badannya no. Oke. Kau biarin gua kejar bentar. Ada yang salah kah? Ada yang salah? Apakah badannya Yesus itu Tuhan? Itu daging manusia. Saya tanya, apakah dagingnya Yesus adalah Tuhan? Bukan. Iya, dalilnya mengatakan Tuhan. Kalau C2 mengatakan Tuhan. Loh. Apa sih? Ada yang salah? Jelaskan narasi saya yang salah. Silakan, mana? Dalilnya yang mengatakan tubuhnya Yesus itu Tuhan. Di mana makan kentutnya Yesus itu Tuhan berdasarkan Kolose 2:9. Lanjut lagi. Lukas 2 nomor 11. Inilah yang disebut orang gila. Kenapa? Karena dia bernarasi tanpa dalil. Dengerin dulu. Tadi pendetamu ngomong di sini, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan. Pertanyaannya, Bunda Maria itu melahirkan roh atau melahirkan tubuh? Jasmani. Secara jasmani dan keilahian. Oke, apakah semua yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan? Tidak, karena ada jasmani. Berarti Maria melahirkan dua macam. Di dalam keilahian dan kesasmanian, betul. Oh iya, ini dia nih. Di sini doktrinnya orang gila nih. Bunda Maria melahirkan dua oknum. Gimana sih? Dalilnya ada kok. Orang gila itu adalah orang yang tidak berdasarkan dalil. Ya udah kita lanjut lagi Gua selesaikan di sini dengan cara tembak sesingkatnya nih. Apa sih? Baik. Ada yang salah, jelas kemana salahnya. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Jadi Maria Tuhannya adalah anaknya. Ya iya. Astagfirullahaladzim, gila semua ini orang ini. Loh. Apa sih? Ada yang aneh di situ. Aneh lah, gila lah itu. Anehnya di mana? Letaknya anehnya di mana? Coba kita dengerin baik-baik, dengerin ya. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, begitu? Kalau di dalam jasmani itu adalah kemanusiaan, ya betul. Tetapi firman itu sejak kekekalan sudah ada. Saya ulang kembali. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke, siapa nama anaknya Maria? Ya Tuhan Yesus. Berarti anaknya Maria, Tuhannya Maria. Karena firman ilahi itu adalah apa sih lo? Apa sih? Biasa aja lah. Oke, cukup. Pertanyaanmu ya itu
hanya dalam satu paradigma yang ada tekankan. Oke, lanjut ya. Terakhir. Mana lebih duluan, ada Maria atau Yesus? Ya kalau secara keilahian ya Tuhan Yesus, kejasmaninya ya Maria. Berarti lebih tua anak daripada ibu. Kejasmaninya lebih tua ibu. Loh, kok lebih tua ibu daripada Tuhan? Loh, ya emang manusia Tuhan saya katakan. Apa saya berarti Yesus bukan begitu? Tuhan. Ilahi yang Tuhan. Yang mananya? Ada bersama-sama dengan Tuhan. Kan Yesus itu anaknya Maria, Yesus Tuhan kan gitu. Iya, secara jasmani betul. Iya, artinya lebih tua Maria daripada Yesus. Secara jasmani. Iya, tua Maria. Ibu lebih tua anak daripada ibu. Oke, cukup. Loh, gila semua lah di sini kau. Apa kesimpulan pertanyaanmu? Kesimpulannya adalah ya. Apa? Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan Yesus. Oke. Siapa nama anaknya Bunda Maria? Ya Yesus. Ya, coba kau bikin dulu sinetron, silakan. Anakku adalah. Apa sih? Anakku adalah. Apa sih? Anda itu kalau bertanya, Anda ada inti pertanyaanmu. Anakku adalah. Saya perhatikan Anda bertanya kok nggak ada inti. Anakku. Tuhanku. Oke, selesai saya, lanjut, makasih. Saya serius mengatakan Anda itu kalau bertanya harus ada inti. Pertanyaanmu itu apa? Bertanya asal-asalan itu enggak. Pertanyaanku pertama, dengar ya, pertanyaanku, kapan Theotokos ini pernah menyembah Tuhannya anaknya? Kapan? Siapa? Di depan Yesus dan bersujud di depan. Coba kasih dalil dan datanya. Theotokos ini, Theotokos. Putus kayak Pak Kaisar, kegedean. Pertanyaannya Bang Kaisar ya, pernah nggak Bunda Maria menyembah Yesus? Kalau pernah, datanya mana? Silakan. Oke, ada itu dalam Lukas tuh, di mana Maria memberikan, bentar ya, saya cari. Ada tentang di mana Maria dia menyembah, memuji. Ada itu. Memuji apa, ya, Bang? Yang ada dikatakan nggak waras lagi, Bang, ya aduh. Ketika orang yang tidak waras itu adalah orang yang tidak berbicara tentang dalil, itu orang gila namanya. Ya udah, dalilnya Markus 3 nomor 20-21, coba baca. Jadi kita jangan dia. Ini asal dalil ini orang gila tapi nggak ada dasar. Ini itu. dalil loh, coba buka Markus 3 nomor 20-21, dalil ini. Baca coba. Siapa yang nggak waras? Kita jangan kemana-mana dulu. Lo katanya minta dalil, dikasih dalil nggak? Jangan kemana-mana. Ya, assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kata Bible. Oke. Ke Pak Pendeta Victor tadi, Pak Pendeta Victor nih, saya kembalikan ke topik ya, mengatakan bahwa ciptaan itu melahirkan sang pencipta. Bunda Maria ciptaan, Yesus adalah sang pencipta. Jadi ciptaan melahirkan sang pencipta. Pak Victor silakan, bikin gila kita semua di sini, Bang. Silakan. Gimana ini? Saya lanjut nggak ini? Kau setuju nggak ya, Ciptaan melahirkan sang pencipta. Silakan, Pak. Jadi ini sebenarnya adalah perpecahan pada waktu konsili Kalsedon. Di situ terjadilah ada dua paham. Yang satu mengatakan Yesus itu trinitatis, yang satu non trinitatis. Non trinitatis itu akhirnya banyak di daerah Arab, dan daerah Arab itulah akhirnya membentuk suatu agama, sehingga pemahaman itu adalah pemahaman non trinitatis seperti itu. Jadi termasuk juga pembicaraan tentang misalnya Bunda Maria dan sebagainya itu. Bagaimanakah dia? Apakah dia itu yang dilahirkan itu adalah Tuhan dan sebagainya? Itu adalah perdebatan yang dulu begitu ya. Dan sudah terjawab gitu kalau bapak-bapak ibu mau
pelajari dengan baik. Jadi intinya sebenarnya begini Bapak Ibu. Konteksnya adalah bahwa Tuhan mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa karena Adam yang berdosa memakan buah itu. Ya, hanya dosa dia berdosa, maka tercemarlah semuanya. Dan Tuhan mau menyelamatkan dengan cara memberikan Mesias, yaitu firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika dia mau menjadi manusia, bagaimana caranya? Ya dia harus ambil satu manusia ya, menjadi Bunda Maria. Ya Bunda Maria itu yang menjadi data Maria. Nah, sebab itulah makanya jangan terlalu banyak diputar-putar Pak. Al-Quran itu sendiri ada dikatakan dia ada rohullah. Pak Pendeta jangan diputar-putar. Anda buktikan yang menjadi manusia pakai akal. Jadi artinya bahwa saya jawab ya bahwa siapakah yang lahir itu? Yang lahir itu adalah juru selamat. Dia Tadi Anda bilang sang pencipta dan dia yang manusia. lahir. Begitu ya. Tadi Anda ngomong loh yang dilahirkan Maria pencipta. Iya, kenapa? Ya coba Anda bikin gila kita semua, kok bisa ada ciptaan melahirkan sang pencipta gitu loh, silakan. Oke, jadi begini Bapak Ibu, pencipta itu maha kuasa, dia bisa menggunakan siapa saja ciptaannya untuk dia lahir jadi manusia. Ya, salah siapa? Emang salah gitu, seperti itu? Kan nggak salah. Jadi Anda selalu hanya masalahkan bisa sih yang diciptakan melahirkan. Pak Pendeta, yang lahir itu manusia atau sang pencipta? Yang lahir itu sang pencipta. Ya oke. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Ya. Siapa yang menciptakan Bunda Maria? Yang menciptakan itu Tuhan. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus. Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya. Benar. Iya, betul. Anak menciptakan ibu. Itu Anda nggak paham kan? Kok nggak paham, saya lagi nanya. Pemahaman pada. Bagi saya, ya saya percaya itu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti yang dikandung Maria adalah Tuhannya Maria yang menciptakan Maria. Benar. Iya betul. Gila lah kau seumur hidup. Terserah. Terserah. Bang Andi, aku tanya satu Bang Andi. Bang Andi, aku tanya satu. Bang Victor, Pak Victor. Pak Victor, ya, boleh. Apakah sama yang dilahirkan Bunda Maria dengan yang mati di kayu salib itu sama atau beda? Sama. Yang dilahirkan Bunda Maria itu sang pencipta, betul ya? Betul. Ah, berarti yang mati di kayu salib juga sang pencipta? Betul. Oke, pertanyaan saya, ketika sang pencipta ini mati di tiang kayu salib selama 3 hari, ya, siapakah yang jadi sang pencipta selama 3 hari? Oke, udah saya jawab ya. Iya, Tuhan kan, sang pencipta Tuhan kan, betul nggak? Saya jawab ya. Sang pencipta apa Tuhan bukan? Mati? Sebentar dulu. Mati Tuhan itu bukan? adalah ketika, sang pencipta itu Tuhan bukan? Dengar dulu saya jawab. 1 menit kok. Iya, dengar sang dulu, pencipta itu Tuhan bukan? Dengar dulu. Yo, kita sepakat dulu. Sepakat dulu. Apa? Sang pencipta itu Tuhan bukan? A Tuhan B bukan? Benar terus. A Tuhan B bukan? Kok benar? Kok Bahasa Indonesia ditanya A Tuhan B bukan kok benar? Gimana lah ini? Sang pencipta Tuhan. Nah, gitu dong. Berarti kesimpulannya Tuhan mati selama 3 hari, betul? Betul. Oke, ketika Tuhan mati selama 3 hari, siapa yang jadi Tuhan selama 3 hari? Allah Bapa. Loh, katanya mati 3 hari, gimana sih? Makanya kamu kan nggak ngerti adanya Tritunggal. Kacau Konsep ini. Tritunggal tidak mengerti. Kacau. Di situ persoalanmu Berarti ada Tuhan sama lain selain dengan- Yesus. Sepakat dulu kita. Berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Sepakat? Ya, sepakat. Oke, ada berapa Tuhan? 3 Tuhan, 3 Tiga Tuhan. Selesai saudara. Tepuk tangan untuk Pak Pendeta. Terima kasih ya, aduh Bang Zuma, terima kasih Bang Hadi, terima kasih. Anda Setelah saya mau berdiskusi kasih- dengan saya mau kita kasih penjelasan, semua, Pak. ternyata Pak Saya Pendeta bisa kasih Victor penjelasan kepada ini sudah Anda namanya mengakui siapa? Anda namanya bahwasanya siapa? Biar saya kasih tahu Tuhannya ada 3. Terima kasih ya uduh. Terima kasih Pak Victor, teman-teman di bawah. Beliau sudah jujur, ada 3 Tuhan. Kita rayakan 3 Tuhan bersama-sama. Yuk, musik. Musik. Nah, lanjut. Sudah. Hebat kali Tuhannya sang pencipta mati 3 hari ya Pak ya. Udah 3 Tuhan, Bang Andi. 3 Tuhan ini.
Oh 3 Tuhan. Oh mati satu ada 2 yang jaga. Iya, kan 3 Tuhan, santai aja. Oh, nggak dengar tadi gua. Kok bisa ada 3 Tuhan ya? Kalau ini mah temannya lu gak tambunan ini mah. Keluarga tuh 3 pribadi 1 keluarga. Salam 3 Tuhan ya Pak Victor ya. Lanjut, Bapak aja yang 3, saya 1 aja. Ya Du, apakah kau setuju dengan pendetamu ya Du? Ya Du nangis dengar pendeta aja kok katanya pendeta saya gini banget ya. Ya Du, jangan ngambek. Ini magister teologi. Ini, ya, Ini magister teologi tapi kau kayak maba semester 3 itu loh. Wah ya Du, terdiam. Siapa yang mau ospek lagi nih maba ini? Bahkan dia aja lah, lanjut lah. Tapi pada diem gimana dong coba? Apakah dia Sini sebentar, menyadari, sebentar dulu. Ya, Pak Victor. menyadari kesalahannya ya? Pak Victor. Izin, Pak Victor. Halo, Pak Victor. Dosen ini ya? Kayaknya pendeta itu, pendeta dia. Pak Pendeta. Pak Victor. Waduh, merenung ini udah. Pingsan ini. Udah merenung nih, pingsan nih. Nah itu tadi saya mute, sampai sekarang dia nggak bisa buka mute gitu loh, Bang. Oh, Bang Ardi mute. Harusnya iya, harusnya gini, harusnya di STT diajarin bagaimana cara buka mute di Komal Islam gitu, di STT. Oke. Ya. Oke, Berarti udah. yang saya jelasin dari tadi nggak ini ya, nggak nyampe ya. Udah Ya, selesai. nyampe, Pak. Udah diakui sendiri sama Pak Pendeta, Tuhannya 3, selesai, mau ngapain? 3 Tuhan. Sampai Saya mau kasih sampai tahu ke begini, kita, Pak. 3 Tuhan, Pak. Tuhannya orang Kristen itu 3 pribadi 1. Loh 3 Tuhan tadi, Bapak ngomong 3 Tuhan. Ya bolehlah Anda sebut 3 Tuhan. Loh yang nyebut itu Bapak, bukan saya. Yang mengatakan 3 Tuhan. Di Anda, kenapa Anda menuduh kami? Lucu Anda ini. Iya. Ya sudah 3, ya udah nggak usah diskusi lagi kita, Supaya selesai. Anda mengerti ya, supaya Anda mengerti yang saya maksud adalah 3 pribadi dalam satu hakikat dan 3 pribadi. Pertanyaan saya, 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oh iya pasti Tuhan, kok Anda bingung? Saya ulang pertanyaan saya, apakah A ketiga-tiganya Tuhan atau B ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Ya sudah 3 Tuhan berarti. Apalagi? Iya, kenapa kok Anda bingung? Sesuai Kalau Anda nggak bingung, sesuai Anda dengan udah jadi ajaran Kristen. Yesus itu kalau Anda menuhankan 3 Tuhan. Iya. Pernah nggak Yesus mengajarkan Anda untuk menyembah kepada 3 Tuhan? Oh, dia menyembah 1. Tuhan kami 1. Tuh tadi 3. Yang betul yang mana? 3. Jadi Anda itu Dasar mencela-mencela. Gimana Anda ini tidak konsisten? Anda harus konsisten. Kalau Tuhan Anda 3, katakan 3. Saya masuk ya. Saya masuk. Anda itu ya, Anda itu hanya menangkap kata-kata saya, kata Tuhan saja, tetapi Anda tidak memahami keseluruhan. Saudara, Ya. Anda yang menyatakan Tuhan Jadi Anda 3, begini, tidak Bapak, usah Anda ngeles. supaya Anda tahu tentang itu ya. Itu ya, Tuhan itu ada firman-Nya, ada identitasnya, ada rohnya. Iya, Identitasnya pribadinya kita 3, saya sebut apa? paham. Iya, Firman-nya 3 pribadi, itu 1 hakikat. Tuhan Hakikatnya. Yesus, rohnya itu Betul. Roh Kudus. Ya, Iya. jadi kalau kami menganggap dia 1 begitu. Tapi Anda bilang 3 Tuhan boleh, silakan. Itu Anda mau menjebak ke situ, terserah. Bukan kita yang menjebak Pak, sampean yang menyatakan. Tadi kan ditanya 3 pribadi 1 hakikat. Iya, Ketiga-tiganya benar. Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Iya, Anda kan cara seperti itu menjebak saya untuk mengatakan bahwa 3 Tuhan. Ya, Kalau coba Anda dia belum tahu ini sebenarnya. konyol. Izin saya aja dulu. Ketuhanan Iya, kami, Bang Adi. ketuhanan Coba kami dia aja, itu Pak Victor. adalah Tritunggal. Pak Victor, apakah Bapak itu adalah Tuhan? Oh bukan, saya manusia Bapak. Bukan, Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus ya Tuhan. Tuhan, baik. Apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Gila. Oke. Itulah. Sebenarnya Anda begini ya. belum paham. Kalau saudara Kalau Islam Anda ini paham cuma tidak jadi mengerti Kristen kata Bapak Esa. ya. Kalau Mereka Bapak sudah paham Anda itu nggak masuk akal Pak.
Bapak Jadi itu Pak Victor, itu Pak aja. Victor, Pak Kenapa Victor. Bapak nggak paham? Saya kasih tahu ya rahasianya. Kenapa Bukan Bapak kita tidak yang paham? tidak paham. Karena Roh Kudus tidak membukakan kepada Anda. Lah bahasa kudus lagi. Kuculuk. Dari tadi kita diskusi sama Iya. ternyata. Anda tidak akan mengerti tentang Tritunggal karena itu ilmu yang sangat Bapak tinggi. ini kan magister teologi. Misteri Tuhan. Pak, Bapak Misteri ini kan Tuhan. magister teologi, betul nggak Pak? Jadi Bapak misteri S2 Tuhan ya? itu tidak semua. Enggak, saya tanya dulu Anda Pak. mengerti. Pak, saya tanya, Bapak magister teologi S2 berarti ya? Iya betul. S2, dulu diajari bahasa Yunani? Diajari bahasa Untuk Yunani? Apa? Mau ngapain? Diajari nggak? Mau ngapain? Diajari nggak? Anda mau jebak apa? Loh, kok jebak? Pak kan cuma tanya Pak. Orang kalau merasakan dia kejebak, berarti selesai. Selesai Enggak itu. lah. Enggak lah. Loh, ya, Apa kalau sih enggak arti Anda diajari bahasa? bahasa Yunani enggak? Saya tanya. Anda begini, Anda itu terjebak dengan bahasa. Diajari Yang apa penting enggak? Ini pemahaman. pertanyaan bukan menjebak ini. Untuk Ya pemahaman. salam. Ya. Jadi Anda tahu bahasa Arab. Sama aja mau sarjana teologi, mau magister teologi, kucluk semua, nggak ada yang beres ini orang. Nggak ada urusan Bang Ardi. Ini nggak ada urusan ini orang ini. Ya itulah jadi Apa yang Bapak Anda harus pelajari? mengerti tentang Apa yang Anda Tritunggal pelajari ya, tentang Bapak. teologi ini, Pak? Izin teman-teman, tolong jangan dipaksa orang pintar. Mainkan aja. Tiga Jangan dipaksa penampilan Tuhan, ya. Jadi begini Bapak, saya kasih tahu ya. Di Alkitab itu tidak ada kata Tritunggal. Nah, Terus? pada waktu itu bapak-bapak gereja, loh kok di sini ada bapak mengatakan, ya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kemudian ada Yesus dibaptis, kemudian ada Roh Kudus seperti burung merpati. Nah, bapak-bapak bergereja itu mencoba mengartikan, terjadilah perdebatan. Bukan mengartikan karena bingung. Begini Pak Victor. Karena bapak-bapak gereja bingung, lalulah bapak-bapak gereja mulai mengarang dan Anda beriman Bukan kepada suatu mengarang, karangan. terserah Anda bilang Itu. mengarang, tapi saya harus kasih Karena tahu tidak benaran. tertulis konsep ketuhanan Anda itu tidak tertulis di dalam kitab suci Bahwa Anda. pada waktu di Pak konsili Victor, ada Pak dua Victor. jenis, yang satu percaya pada Tritunggal dan satu tidak. Selamat makan Yang siang tidak Bang itu Iqbal. ada Selamat di makan siang Bang Iqbal. Dan Silakan di dinikmati daerah Bang Arab itu Iqbal. satu Bang agama, Gofur kita diem dulu agama itu biar dinikmati Bang Iqbal. Lanjut. Non-trinitas Bapak. Jadi agama yang non-trinitas ini yang mempengaruhi saudara sehingga Anda tidak paham tentang Tritunggal. Oke, dari mana Jadi datangnya kalau konsep Bapak mau Tritunggal ini, Pak baca Victor? bukunya, lihat aja Ya, di Pak Victor. lihat aja di Pak Victor. Wikipedia, gampang. Iya. Dari mana datangnya konsep Tritunggal yang Anda imani ini? Dari mana datangnya coba? Coba, mau saya jelasin ya. Ya, enggak, langsung jawab saja. Dari mana datangnya konsep Oke. Tritunggal yang Anda imani ini? Apakah dari Bapak? Dari Bible dasarnya. Ya jadi Bible lah. Nah, Oke, di mana di Bible tertulis di situ Tritunggal? Coba, ada nggak? makanya Anda kan pertanyaannya sama dengan saya Pertanyaan bilang. saya, ada tidak Jadi, konsep Tritunggal itu secara kata eksplisit tertulis Tritunggal dalam itu kitab Anda? Karena Anda tidak ada nggak di begitu. Bible. Gini saudara, kalau tidak ada tertulis dalam kitab suci Anda, konsep Tritunggal yang Anda imani, kesimpulannya sederhana. Konsep itu dibuat oleh bapak-bapak gereja, hasil karangan bapak-bapak gereja. Artinya apa? Anda beriman kepada suatu karangan. Bagaimana bisa Tuhan membuat Anda bingung? Di mana letak kemahabijaksanaan Tuhan kalau Tuhan membuat Anda bingung? Oke, Bib. Ngakunya magister teologi, ditulis di situ tuh magister teologi. Giliran ditanya, Bapak Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhan? Satu Tuhan. Dasar kucluk. Yesus. Saudara Islam ini tunggu ya dulu. Kalau Victor, kalau bisa kau tambahin lagi MTH itu, kau kasih lagi G. Tunggu dulu ya dulu, sebentar ya dulu. Aku mau kasih saran buat si Pak Ani. Lu jangan kemana-mana. Diam dulu kau ya dulu, nanti kau jawab. Aku mau memberi saran sama Victor. Victor, kau tambah huruf G ya. Teologi dan geoblokologi. Itu baru pantas buatmu. Ketika kalian dipertanyakan Esa itu, kalian itu keliling. Enggak. Mana ada? Ngaur. Mana ada? Esa itu sederhana. Itu apa Esa? Tahu itu Esa apa? itu tunggal satu-satunya. apa? Ya satu-satunya. Satu-satunya itu apa? Tak berbilang, tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Terbilang. Oke. Sekarang saya tanya Anda, tidak ada bilangan lain. Sebentar, saya tanya Anda. Esa itu apa? Ya. Apa? Esa itu apa? Satu. Satu itu apa?
satu itu adalah yang senyawa. Apaan kau ini? Oke. Saya mau mendiskusikan. Oke, Selamat makan siang Bang Dengarkan, Iqbal yang lain. Kasih dia semangat. Ada yang lucu. Ogah. Coba dulu ya Duhu, izin teman-teman. Coba dulu ya Duhu, kau baca ke KBBI, satu itu apa coba? Ada nggak di situ senyawa? Kecuali kau malu tadi mengatakan satu itu apa? Kalau maunya kau bilang satu itu kesatuan. Sederhanakan kata. Bang Kaisar mute apa kegedean, makanya nggak bilang kalau ada ngomong Bang Kaisar kegedean itu. Biar dimakan Bang Iqbal dulu. Ini waktunya makan siang buat Bang Iqbal. Bang Iqbal makan. Saya juga lapar. Saya juga lapar. Saya juga lapar ini. Sikat Bang Nero. Sama dengan satu sisi. Ya dulu. Sisi pisang. Itu terdiri dari banyak. Dari banyak Sama itu. Ehad itu adalah Apa? Ehad itu apa? Lo jangan di-mute. Kalau kau ya dulu berkata tadi satu itu, kau malu mengatakan satu itu adalah kesatuan. sama dengan satu sisi. Oke, Satu sisi kesatuan berapa? betul. Oke. Satu Oke. sisi Satu itu berapa kesatuan. biji? Setuju kita di sini. Satu itu kesatuan. Berarti Yes. borongan ya, nggak ada harian ya. Oke, lanjut. Oke, Satu saya akan itu menjelaskan. kesatuan. Loh, saya menjelaskan jawaban saya loh. Gini, Jadi Bang satu Victor, satu Bang Yadu sisi. untuk tidak Jadi di-mute kalau satu-satu baca- jawabnya, baca gantian ulang jawabnya. enam ayat Saya izin masuk dulu. dikatakan, Benar, makanya ini Nah, jawabnya Sema satu-satu kalian biar Israel, nggak di-mute. Eloi Biar nggak Esa. di-mute satu-satu jawabnya. Saya Sema mengatakan dulu ya. Israel Eloi Esa itu Karena apa? tadi pernyataan saya itu saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya. Di Kalau mana yang tertulis disebut satu referensi saja, baik di Sabar. Bible, KBBI, bahkan di Sabar. Oxford, bahkan di mana kamus bahasa-bahasa di dunia ini Saya satu itu itu sedang senyawa. Coba mempertanggungjawabkan tunjukkan kalimat saya. satu itu adalah senyawa. Silakan diadu. Oke. Di dalam fakta, di dalam kenyataan yang ada, kita bisa melihat satu Di itu mana adalah- tertulis referensi Sabar. satu itu senyawa? Coba. Oke. Satu itu senyawa. Pengen Senyawa biar itu kami adalah buka. kesatuan. Di mana di Unity. websitenya? Data. Senyawa itu adalah unity, kesatuan itu senyawa sama artinya kata. Kesatuan yang sama beda kalimat. dengan satu ya aduh. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Itu kalimat yang sama, bro. Allahu Oke. Akbar. Satu Saya itu sekarang beda. Kesatuan kayak gini. kalimat saya. Kesatuan. Dengar. Lo dipotong Allahu kok. Akbar. Jangan Kau dipotong. bilang satu itu sama dengan kesatuan. Jawab kalimat saya. Boleh nggak saya bertanggung kalimat saya? Esa itu ehad itu satu jamak. Makin gabruk. Jamak. Saya satu boleh nggak tunggal. mempertanggungjawabkan narasi saya? Makanya Bapak Gereja mempertanyakan ini kenapa kok satu jamak? Maka terjadilah konsili Nisea, konsili Geseldon. Karena di Makin situ parah dikasih nih, Ehab Tuhan jamak itu satu katanya Ehab. jamak. Makin parah Oke. nih. Ini Victor ini belajar di Jadi mana? Anda ini baca kuliah di mana ulangan sebetulnya 6 Pak? ayat Sampai 4. Anda dapat gelar magister Ya, teologi ini di mana? bahasa Anda sekolah? aslinya itu ehad itu artinya jamak. Loh, kok ehad jamak itu loh? Alkitab itu dibilang satu itu jamak, maka diteliti dapatlah satu kesimpulan. Berat ini. Jadi Gitu loh. begini, saudara. Apa nanti definisi yang kalian akan pakai dalam mendefinisikan kata ini Esa itu? Gini, ketika kita mengatakan kata bib, si bib, kalau saya tanya, bib itu berapa? Satu. Kata satu itu dipakai kepada manusia juga. Dan kata satu juga bisa dipakai kepada benda mati. Benda mati itu apa? Seperti patung. Apaan? Di mana tertulis? Sabar. Di mana tertulis satu itu senyawa? Coba. Kita sekarang menyederhanakan kalimat. Oke? Dengar ya, aduh. Menyederhanakan Dengar dulu. Oke? Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah. Sabar. Kau belajar bahasa Indonesia dulu lah dengan baik. Jangan kita alangin ke bahasa Indonesia dong. Dengar kau Victor sama Yaduhu, kalian berdua tidak paham bahasa Indonesia. Kalian berdua itu pahamnya bahasa domba, paham? Bahasa domba yang kalian paham. Udahlah, kita jangan mengeluh. Bukan menghujat, dari tadi aku bertanya, di mana kalimat satu referensinya, di mana coba datanya satu itu senyawa? Biar aku buka datanya. Baca ulangan 6 ayat 4. Satu itu senyawa. Diam kau Victor, kau bahasa domba yang 4 tahu. Diam kau. Ulangan 6 4. Tuhan itu Esa itu ehad itu jamak. Senyawa. Sudah jelas.
Senyawa itu senyawa. Senyawa. Tuhan itu jamak, satu Satu itu tidak bersekutu. satu tunggal. Dengar, Makanya satu Anda itu harus tidak belajar pernah bersekutu. Iya, kayak saya, supaya Anda jangan hanya ngecoblak. Woi, geoblokologi. Anda harus ngerti. Geoblokologi. Iya, Anda harus ngerti. Ya Allah ya Rabb. Anda belajar teori. Di mana di buku-buku novelmu tertulis satu itu senyawa? Satu ehad, satu itu ada satu tunggal, ada Pak Kaisar, satu, ini satu kan jamak. si Kaisar ini Pak tidak Kaisar mengerti bentar, kaidah bahasa. Yadu bentar, Kalau Anda bentar belajar Yadu, teologi, bentar Yadu. Pak Victor satu-satu, Pak Victor. Tunggal di sini Bentar, Pak dikatakan Victor. di ulangan Bentar, Pak Victor. Ini nggak ada. Itu Aduh, dibahas, nggak ada ya rem. dibahas. Itu Ya bentar Pak Victor, Anda dapat dari mana ehad itu artinya jamak? Dapat dari mana ehad itu Syukron jamak? Bang Fabegas. Anda dapat dari Anda mana? sekarang Ehad YouTube itu banyak jamak. kok. Kalau Anda mau cari kebenaran, buka aja. Buka di Yohanes mana? Ini Pak Victor saya ajarin Anda ya. 4. Baca Iya, aslinya. saya tahu itu Pak. Bahasa Ibrani, Begini. baca Iya. bahasa Ibrani, baca. Iya, ini saya bacakan Ibraninya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa itu ehad, ehad itu tunggal, tunggal itu satu-satunya, bukan jamak. Iya, Buktikan kepada saya, sebentar dulu Pak Victor. Diam kau dulu, Buktikan Pak Victor. kepada saya, tunjukkan kepada saya bahwa ehad yang Anda maksud, Esa yang Anda maksud, tunggal yang Anda maksud itu adalah jamak. Di mana Anda dapat itu? Coba. Dari mana Anda tahu? Anda cari sendirilah, itu pasti jamak. Nggak ada itu. Pagodaku hatam heang. Ini enggak satu hari, Kau dua hari. membodoh-bodohi kau di sini kau. Bagus kau diam. Saja. Rojan, makin lama makin panas kau buat. Iya. Kau nggak bisa dihormati kau di sini. Pendusta kau. Kata Esa bisa juga disematkan kepada manusia atau yang hidup. Kata Esa juga bisa disematkan kepada yang mati. Mana yang Anda pakai? Apakah Esa yang mati atau yang hidup? Teori apa lagi? Ini Karena konten ini Esa parah itu ya. pengertiannya luas. Karena ketika manusia juga dipertanyakan berapa Anda? Satu. Bagaimana kesatuan itu? Nanti akan muncul teori yang mengatakan bahwa di dalam tubuh itu ada bagian roh yang berbeda dari tubuh. Jadi itulah yang disebut satu yang jamak. Nah, Coba kalau bukakan sedangkan bukakan datanya aja Pur, biar diam dia itu ini. tidak memiliki tidak Kasih aku memiliki datanya Pur. roh. Bukakan aja datanya Pur, biar berhenti mengarang Pak ini. Victor, nih Pak Victor, biar berhenti kalian ngarang lah. Tidak memiliki roh. Ya ya, Dulu. diam. Oke. Diam. Biar Jangan berhenti kalian ngarang. Dengar dulu. Diam Ini kau data, dulu. Data ini. Ya, Data. silakan. Kau kan nggak benar datamu. Kau belajar bahasa Oh, Indonesia data pun saya susah. itu. Silakan. Diam. Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mari kita buka Esa itu apa ya? Esa itu dari kata nih kita strong numbernya tuh. Esa, ehad. Ini yang tadi dibilang Pak Victor ya. Ehad itu artinya apa? Satu. Satu. Seekor malah. Seorang. Nih Bapak baca saya. Di mana ada baca kata ya. jamak? Diam kau Ehad Victor. itu satu jamak. Mana ada kata Compositive jamak? unity. Mana ada kata jamak? Contohnya kata yang digunakan di Ini Kejadian mana ada 2 kata ayat jamak? 24 Mana yang ada kata mengatakan jamak di sini? Keduanya Waduh, parah. menjadi satu atau ehad. Victor. Suami dan istri. Diam. Ini mana ada kata jamak? Di sini ada satu, Dan jadi seekor, lapar di belakang seorang. pertama. Yon ehad. Diam. Waduh, parah. Diam. Begini ya Victor, kalau kau mau mengajari satu itu ehad itu jamak, kau ajari anakmu, kau ajari istrimu, jangan kau ajari orang. Kaisar, oke. Nih, Saya mau izin masuk, Kaisar. masing-masing tertentu sebuah hanya sekali, hanya satu. Nah, tuh apalagi? Mana jamak? Wah, parah kau. kurang literatur. Waduh. Bakar aja itu ulangan itu, bakar itu. Kalau kau bilang kurang literatur. Bakar. Ya ini saya baca nih. Baca kata ehad berarti satu, tetapi ini bukanlah satu yang bersifat mutlak atau absolut, melainkan satu
unity, contoh pengguna echad dalam Alkitab Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Satu daging itu suami dan istri adalah dua pribadi, tapi disebut satu. Kejadian 1 ayat 5, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama, Yon Echad. Gabungan petang dan pagi membentuk satu hari. Jelas dirimu. Makanya aku bilang tadi, si Victor itu tidak paham bahasa Indonesia, yang taunya bahasa domba, termasuk si Aduhu. Izin masuk ya. Saya izin masuk ya bro. Kata Esa, kita itu sering keliru mengartikan Esa itu apa. Karena Esa itu juga dipakai oleh di luar Kristen. Bisa Islam, bisa Hindu, Buddha. Nah, manakah Esa yang kita pakai definisinya? Kenapa? Karena Esa itu juga bisa disematkan kepada yang hidup, bisa juga disematkan kepada yang mati. Aduh lu, kau tahu dari mana bahasa Esa itu berasal? Coba. Dengar, diam. Woi, diam. Esa itu berasal dari mana? Coba. Serapan dari bahasa mana coba? Sekarang lagi serapan dari bahasa mana Esa itu? Diam. Contohnya Esa itu berasal dari kata bahasa apa? Silakan. Kata Esa itu kalau kita mendefinisikan itu bisa beberapa definisi. Berasal dari serapan bahasa apa? Kok kalian inti yang kita bahas di sini adalah definisi, bukan dari asalnya dari mana? Gimana sih, Li? Kita itu sekarang mendefinisikan karena kita di dalam Bible itu jelas, ialah itu Esa. Yang sekarang kita persoalkan definisinya itu apa sih? Contohnya apa? Definisi Esa itu sudah final ya. Aduh, Dinda, dengarkan Kakanda ini ngomong. Esa itu sudah selesai. Kenapa Anda tafsirkan? Esa itu bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda berbicara menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Rujukan utamanya adalah KBBI. Kata Esa itu umum. Rujukan. Anda merujuk kepada KBBI. Kenapa Anda tafsirkan sendiri menurut paham Anda? Biar aku jelas. Izin bang. Biar aku kasih paham kau ya. Diam. Yang bawah pun pengen tahu. Iya, yang di bawah pun pengen tahu. Esa itu berasal dari kata Sansakerta. Makna dasar Esa itu adalah satu, tunggal. Konteks apapun kau bawa, mutlak bukan sekedar bilangan. Mutlak satu dan tunggal, tidak jamak dan tidak ada namanya kesatuan. Kau bilang tubuh lah, yang kau bilang makanan, orang mati. Belajar lagi kau bahasa Indonesia, aduh. Tunggu dulu, aku minta follow dulu sama teman-teman yang di bawah. Saya minta tolong akun saya ini di follow teman-teman yang di bawah. Bang Iqbal. Oke, Diem dulu. Teman-teman yang ada di bawah. Ya udah diem dulu. Lanjut Bang Iqbal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman yang ada di bawah. Tuan Filah semua minta tolong agar Komal ini tetap kokoh, dibantu untuk tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Saya minta tolong supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan diskusi dari kita apologet Islam. Di follow akun-akun yang di atas, di follow akun Bang Zuma, terutama di follow akun Bang Ardiansah. Bang Ardiansah Arif yang ke-8, karena akun Bang Ardi ini satu minggu bisa 4-5 kali kena tombak saudara, ya. Jadi di follow akun Bang Ardiansah, yang di sampingnya Bang Zuma. Kalau kalian nggak bisa baca polak saja nggak apa-apa. Bang Kaisar Nero di follow, Bang Kaisar Nero. Yang tidak memfollow narasumber di atas, adik saudara kandung Edis TV. Bang Niro, kegedean itu. Jadi Bang Niro kalau ada temennya ngomong, Bang Niro nggak kedengeran gitu loh. Kalau ini sudah lumut belum? Belum, kurangi dikit. Gini teman-teman di bawah, sekali lagi saya, Bang Zuma, teman-teman muslim di atas ini yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya nggak minta koin teman-teman. Saya hanya minta follow. Saya nggak minta koin. Tapi kalau teman-teman maksa ya, saya mau bisa nolak gimana kan nggak bisa ya kan. Lanjut. Oke, di follow teman-teman ya. Bang Kaisar Nero, Bang Gofur, bentar ya, belum selesai ini. Malu kalau Bang Kaisar Nero di follow, Gofur di follow.
Akun Kata Bible 03 di follow teman-teman, karena ini akun yang saya pakai rutin live juga setiap harinya. Biasanya saya rutin live sore sampai malam. Di follow. Bang Handi di follow teman-teman, Bang Handi Celebes. Ya, Argumennya lemah, saya itu nggak mau follow kalau saya Islam. Argumen kalian itu lemah. Tak butuh kau follow saya, yang saya minta ini saudara saya seiman. Kalau kau diblokir aja tak apa. Ya itu diblokir, Aduh, diblokir aja. Karena argumennya lemah. Argumennya lemah. Dari tadi kau modal mengarang. Loh. Tak ada data, tak ada dalil. Kalian itu bisa dibantah. Sekarang saya jelaskan. Saya lagi nih. Letak saya bantah argumen kalian. Ya Du. Boleh saya jelaskan? Ya Du, anakku ya Du. Loh. Saya mau membantah argumen kalian karena argumen kalian itu lemah. Oh ya, silakan kuatkan. Kita mau dengerin. Oke, nah gitu saya kuatkan. Iya. Oke, saya kokohkan. Tapi jangan kuatkan semakin gila ya, jangan ya. Oke, begini ya. Kenapa saya mengatakan lemah argumen kalian? Karena kalian ketika ada kalimat Esa itu ya satu itu aja udah selesai di atas kepala. Maka di dalam kalimat itu kita melihat apa arti definisi kata itu. Nah, kalau kalian tidak mengerti hanya satu ya udah selesai. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalian itu lemah. Itu letaknya. Jangan. Itu letaknya. Ya sudah ya Du ya. Oke. Ya Du, ini saya mau nanya, kamu serius nih? Ya Du. Yesus itu di surga masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria ya Du? Sebentar, saya lagi menjelaskan. Sudah jelas tadi ya Du. Sudah cukup. Udah jelas itu ya Du. Anakku ya Du, yang saya sayangi. Ya kalau oke ya, kalau Yesus itu di surga, ya Du, masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Ya enggak lah, bukan. Oh jadi Maria sudah tidak punya anak lagi sekarang? Ya udah mati, udah dikubur. Jadi anaknya Maria ada di kuburan? Udah bangkit, tubuh rohani. Jasmaninya kemana? Ya karena ketika jasmania ketika dibangkitkan itu tidak seperti jasmania yang kita kenakan sekarang berdasarkan Korintus 15:44 kalau nggak salah. Ya udah, artinya anaknya Maria hilang di kuburan. Ya kalau secara naluri akal bahwa jasmania itu ya entah kemana ya. Jadi karena digantikan digantikan aku dia ini aduh ya Allah. Ini hiburan gue ini. Apa sih? Kok ketawa sih? Ya, enggak ketawa. Dia ketawain saya. Silakan. Ya Du, bukan kau yang diketawain. Jadi anaknya Maria itu hilang di kuburan ya. Ya karena kalau orang yang dibangkitkan itu mengenakan tubuh rohani. Artinya ya keputusannya ini dulu. Anak Maria hilang di kuburan. Karena keilahian itu sejak kekekalan sudah ada, Bro. Saya nggak nanya kekekalan. Artinya kesimpulannya anaknya Maria itu hilang di mana? Karena dia ketika dibangkitkan itu mengenakan jasmani rohani jasmani rohani. Tubuh rohani gitu loh. Ini kok apa sih aduh ini anakku ini kemuliaan, tubuh rohani gitu loh. Jadi tubuh jasmani yang asli ini loh yang pernah disusui. Iya, nah kita itu kemana lah? Hilang gimana? Untuk menelusuri itu, untuk menelusuri itu di luar pengetahuan manusia. Karena perlu kita ketuhanan. Ya apa kita perlu lapor polisi? Berbicara ketuhanan itu anak orang lo hilang bisa di luar akal manusia itu ya, karena kita tidak bisa mampu menyelami kuasa Tuhan itu loh. Inilah ya hanya sejauh Tuhan itu menyatakan dirinya kuasanya kepada kita. Kan yang dikubur itu masih anak Maria toh ya Du ya, betul ya? Ya udah dibangkitkan, udah bangkit. Ya, beda kita dengan mundur dulu 2 langkah. Ya Du, kita mundur dulu 2 langkah. Yang dari salib terus dikubur itu masih anak Maria kan, betul? Kalau waktu dikubur ya masih anak Maria ketika masih anak Maria. Nah, waktu dia bangkit masih anak Maria. Ya enggak.
Oh berarti Digantikan. kuburan. Digantikan karena dia mengenakan tubuh rohani, bukan dikatakan itu bukan dia, ya dia itu karena dia mengenakan tubuh rohani. Jadi ada pergantian tubuh dalam kuburan. Nah memang dalam Bible begitu. Ngaku dia. Jangan ketawain saya dong. Oke ya, maaf Bang Andi, enggak. Itu dalil bro, ada di dalam 1 Korintus itu. Saya nggak berbicara asal ngomong saya. Anakku Yado yang aku sayangi. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan ya. Karena ketika di dalam tubuh itu, ya itu jasmani yang kita kenakan itu berbeda dengan jasmani yang tubuh rohani atau tubuh kemuliaan. Iya, anakku sayang. Tubuh kemuliaan itu. Artinya anaknya Maria yang dikubur, yang bangkit bukan anak Maria. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan, betul? Ya, terus persoalannya apa sekarang? Tidak ada persoalan. Ya udah selesai. Artinya ada pergantian tubuh dalam kuburan ya. Oke, saya boleh bertanya sekarang? Boleh saya bertanya? Ntar dulu ya, ini anakku sayang. Udah selesai dari tadi kalian bahas Kristen, saya sekarang dong. Itu temanya itu. Kristen bertanya sepuasnya. Ada yang temanya bro. Ketawa sih, mau ketawa juga. Bro. Itu temanya di atas bro. Itu ada syaratnya. Iya ya. Aduh. Itu sebetulnya Kristen bertanya sepuas. Bang Andi. Oke, saya tanya ya. Ini kita lanjutkan tadi yang saya bangkit tanya itu dulu. tubuh. Bentar. Gantian dong. Satu lagi. Yang bangkit itu tubuh kerohaniannya yang berbeda dengan tubuh yang Emang ketika dikasih gar goreng dia, maka apakah dia lapar di situ posisinya? Oke, deh. Itu membuktikan bahwa dia itu betul-betul manusia. Dia mengalami. Kalau dia betul-betul manusia, katanya tubuh rohani tadi yang bangkit. Maksudnya tubuhnya manusia itu dibangkitkan gitu loh. Manusia atau rohaninya yang dibangkitkan? Tubuh manusianya. Di dalam Korintus menjelaskan tubuh jasmania, ada yang dibilang tubuh jasmania dan ada juga tubuh rohania. Oh ini menarik ini Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Oke, saya sekarang nanya ya. Saya nanya tentang Islam. Saya mau nanya tentang di dalam Al-Quran ini Bang. Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali kalimat kata yang memakai kata kami. Oke, terus saya mau pengen tahu Bang, kata kami, kalau kita melihat kami itu adalah lebih dari katanya mau bertanya, tapi kok menjelaskan? Oke. Siapakah kami itu dalam Bible Bang? Ya, silakan jelaskan. Dalam Bible, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, sorry. Astaga, anakku sayang. Kami itu bahasa Indonesia. Bahasa Al-Qurannya itu nahnu. Artinya itu mengagungkan suatu peristiwa dalam misalnya proses pewahyuan melibatkan malaikat Jibril begitu. Jadi bukan kami itu banyak Tuhan. Nahnu itu artinya mengagungkan suatu peristiwa. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya adalah Tuhan. Jadi ada waktunya memperkenalkan diri, saya adalah Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah, bukan innani nahnu, enggak, beda di sana. Jadi kami itu hanya bahasa Indonesia yang betulnya adalah nahnu. Itu kira-kira Oke. Kalau seandainya Bang, tadi Bang Hendy mengatakan ya, mengagungkan. Kata kami itu adalah mengagungkan. Oke. Kita karena tadi bertanya kok kamu yang ditanya sih? Enggak, karena harus dipertanggungjawabkan jawabanmu. Ya bertanggung jawab, jangan kau nerangin, tanya lagi aja. Saya tambahkan izin Bang Andi ya. Bang Yadu, dalam kaidah bahasa Arab itu ada namanya jamak pengagungan atau jamak penghormatan. Nahnu di situ, kami di situ dalam bahasa Arabnya itu nahnu itu merupakan suatu bentuk pengagungan Tuhan.
Sama ketika ini kita berbicara tentang kaidah bahasa Arab ya. Sama ketika saya memanggil Bang Handi karena Bang Handi ini adalah seseorang yang saya hormati, maka saya memanggil Bang Handi dengan sebutan antum. Harusnya kalau antum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalian semua, tapi dalam bahasa Arab kaidahnya saya bisa memanggil Bang Handi ini antum. Untuk apa? Untuk menghormati. Jadi di situ jamak penghormatan. Itu kaidah bahasa Arab. Kalau Anda belum paham tentang kaidah bahasa Arab, jangan bantah tentang hal itu. Loh, gini. Kalau kita memakai kata mengagumkan, Udah dijawab. Sekarang gini, kita mirroring ya, Hudu. Ya mirroring. Jawabkan dong, jawabannya. Ya udah dijawab. Sekarang pertanyaanku di Kejadian 1:26 ada berkata, marilah belum kita. selesai. Dengar dulu, di mirroring. Sekarang kata kita dengan kami. Beginilah kalau berdebat begini tidak mampu mempertanggungjawabkan jawabannya. Biarin aja ya. Nanti saya mirroring. Ya, karena setiap Ini aku sebenarnya ini anaknya jinak ini anak ini. Gampang dijinakkan anak kayak begitu. Cuman saya pengen tahu aja dia anak ini makanan harinya tiap hari apa ini, lo pengen pelajari di sana. Begini, kalau kita tidak mampu mempertanggungjawabkan jawaban, itu artinya kita itu adalah orang gila. Itu yang disebut orang gila. Dia hanya salah ngomong tapi nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Nah, yang itu orang gila kan kamu ya, kalau nggak salah. Nah, ketika saya mau memperdalam, ketika kamu jadi gila, kau berobat di mana ya gitu maksudnya. Sekarang itu saya mau perdalam pertanyaan saya, boleh nggak? Ya silakan perdalam. Sedalam apa? Sumur bor. Jadi begini bro, ketika saudara memakai kata mengagungkan, oke, bukan mengagungkan, pengagungan. Ya. Pengagungan. Salah ngomong. Pengagungan. Loh, apanya yang salah? Pengagungan kok. Ya udah cukup. Nah, ketika saudara mengatakan kalimat kami itu sebenarnya tidak tepat, artinya pengagungan harusnya gitu loh. Berarti dalam penerjemahan Al-Quran itu berarti banyak yang salah, betul? Ya nggak apa-apa. Menurut kamu salah nggak apa-apa. Kata kami itu salah, artinya orang yang menerjemahkan itu adalah orang bodoh. Artinya Handi lebih pintar, betul nggak? Ya LAI yang pintar lah. Sabar dulu. Iya nggak apa-apa kau bilangin bodoh nggak apa-apa. Tingkat knowledge Anda lebih tinggi daripada orang yang menerjemahkan Al-Quran, betul nggak? Iya nggak apa-apa. Oke. Terus mirroring nih. Nggak dulu ya gini ya. Saya panjang. Saya nggak bantah kamu tadi loh. Nah menurut kamu kata karena kita knowledge Anda lebih tinggi daripada orang yang tahu ini anakku sayangin, anakku gantian lah. Kamu kan udah memberikan tadi penilaian negatif terhadap penerjemahan Al-Quran. Ya nggak apa-apa. Berarti kata kita di kejadian itu juga, kejadian 1:26 ya. Jadi marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Ini yang menerjemahkan kata kita ini orang bodoh apa orang kucluk? Silakan ya Oke, kalau di dalam Bible itu tadi yang satu dalam jamak itu loh. Loh, kok tahu sih? Kok tahu kenapa? Apa dasar ada kata? Enggak, aku nggak tahuin Bang Handi. Jelaskan di mana ada yang lucu di situ. Ada mana? Ada kata kita di situ, kata kita. Artinya orang yang ketawa tanpa sebab orang gila. Ya itu kata kita itu menurut kamu ya dengerin. Ya menurut kata kita di situ, apakah orang yang menerjemahkan ini orang gila atau bukan orang gila? Orang yang knowledge-nya lebih tinggi dari saya. Kata kita itu benar, udah tepat di situ kita. Yes. Bang Greg, gedein aja Bang Greg, biar kelihatan Bang Greg. Gedein aja, aku kecilin Bang Greg. Kecilin aja Bang Greg. Ya, Greg mau menjelaskan ini coba. Ya udah, sebentar biar dijelasin dulu sama Gregorius ini loh. Greg, iya diem dulu. Biar dijelasin dulu open cam. Bang Greg gedein aja. Besarin kameramu Greg, layaranmu. Oke, silakan. Saya mendengarkan bro, silakan. Ya diam. Greg, monitor nggak? Enggak open mute dia. Buka mute Greg. Oke, siap. Ya, besarin layar. Marilah kita. Agak lihat ini
Menikmati asmara diraih sampai pagi. Ada kata kita menggauli siapa saja yang kamu ingini. Bisa moderator nggak moderator? Moderator bisa nggak? Bisa ini. Boleh Agak kamu beda di sini. menggauli. Nggak bisa lah, besarin host nggak bisa lah. Oh, nggak Kita bisa nggak ya? bisa ngapa-ngapain ke Kita host. menghindarlah dari kalimat-kalimat yang Ya, negatif. sedikit teman-teman semua, Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi, Bang Kesar, Gapur, Greg. Saya izin pamit dulu ya, teman-teman. Ntar dulu, Terima kasih. apakah antum nggak mau menikmati asmara sampai pagi? Nanti malam Bang Handi tunggu. Bang Handi, nanti malam aku tunggu. Iya, sampai subuh kita menikmati Ya, asmara. guys. Oke. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Oke, tes 1 2. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, ini. Oke, ini kalimat nahnu ya. Habis baca nggak? Ya, aduh. Ini kalimat nahnu nih, kalimat nahnu Ya, nih. Hanum, iya, silakan. Jelaskan. Oke. Aku betul lagi ya, aku betul lagi. Oh, ini. Domirun yu'abbiru bihi. Oke. Silo kayak sok-sokan kayak bisa baca aja silo. Iya. Karena saya belum lihat di sini. Nggak bisa baca aja. Manas. Ini aja deh. Iya. Oke, ini kalimat, oh ini kalimat nahnu nih. Ini ya. Sebentar. Wait dulu. Oke. Nah ini. Oke. Ini kalimat nahnu, domirin wa'abbiru bihi al-ithnan. Yaitu untuk 2 orang, awil jama' atau banyak. Kemudian kadang untuk dirinya, yu'abbiru bihil wahid. Terkadang diungkapkan untuk 1 orang. Ya, waqad yu'abbiru bihi al-wahid. Terkadang diungkapkan untuk satu orang. Ketika kapan? Indal iradah ta'zim. Ketika untuk mengagungkan dirinya sendiri, memuliakan dirinya sendiri. Makanya nahnu dalam bentuk ta'ziman li nafsi, untuk memuliakan dirinya sendiri, bentuk penghormatan kepada dirinya sendiri, seperti itu. Oke. Kalau seandainya kita memakai kalimat mengagungkan atau memuliakan dirinya sendiri ya. Sudah dijawab. Sekarang coba jawab kata kita. Kata kita di Kejadian 126. Argumenmu. Coba dijawab. Sudah dijawab. Udah banyak jawaban. Sekarang coba kau jawab. Kejadian 126. Marilah kita menciptakan. Coba jawab. Saya mau bantai argumenmu. Nggak usah dibantai, itu sudah jelas. Sudah. Kamu pintar pokoknya. Udah, kamu benar. Ini kamus ini ini mau jam ini. Iya. Aduh, ini kamus, dasar dari kamus. Kau jam bantah lagi. Iya. Mau jam Arab. Oke. Gregorio. Kau bantah pakai apa? Kamu mau bantai? Bentar, Bang Greg. Kamu mau? Kalau dia mau bantai, Bang Greg, coba dia suruh bahasa Arab itu, bacakan. Baru Ya, kau bisa berani. bahasa Arab. Bahasa Arab, bisa kau baca. Oke, sabar ya. Oke. Bisa bahasa Arab enggak? Sabar. Ya bisa atau enggak? Kita itu saling membantah di sini, saling Iya membantah. bisa bahasa Arab atau enggak? Jangan makroyokan. Pertanyaannya, kamu bisa bahasa Arab atau enggak? Pertanyaannya, Ini kamu bukan bisa diskusi bahasa sehat Arab namanya atau ini. enggak? Yang satu bilang ini, yang satu bilang ini. Kamu tinggal Ini bukan jawab, diskusi bisa sehat. bahasa Arab atau enggak ya, duhu. Diskusi sehat itu adalah Kamu bisa bahasa Arab atau enggak ya, duhu. Bantai argumen itu namanya diskusi. Sekali lagi, kamu bisa bahasa Arab argumen, atau enggak? Lawan argumen itu harusnya. Walah, bro. longornya cepet Iya, karet kalau aja Anda nih pengen orang. membantah bahasa Arab yang saya sampaikan sehat. itu, dengerin dulu biar kau pintar lah, biar kalian tuh nggak bandi salemba loh, dengerin. Ketika Anda ingin membantah sesuatu, Anda harus pahami dulu di bidangnya. Contoh, Anda mau bantah bahasa Arab, kamus nih mu'jam nih. Berarti Anda harus lebih pintar lagi dari mu'jam. Dari kamus yang disediakan, mungkin Anda bawa kamus munawir.
atau mujam apalagi Muhammad Yunus atau apalagi silahkan. Begitu. Kalau Anda nggak punya data, ngapain ngomong? Nah, yang nggak tahu, anak yang tahu. Silakan. Lanjut. Guru-guruku. Mana bisa dia bahasa Indonesia aja nggak bisa. Taunya bahasa domba. Dari tadi. Kita sapa tamu dulu, Bang Roni. Selamat sore. Sore Pak. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lestari Muslim ya? Oke, ya sebentar. Oh, Bang Roni Kristen ya? Kristen. Oke, mungkin Yadu istirahat dulu ya, Yadu ya. Ya. Udah terlalu panjang kau ngarang. Lagi nangis di pojokan. Belum selesai. Iya. Kok kalau Saya biar bareng sama Bang Yahya. kalian tuh nggak mau ya? Iya. Jadi sebenarnya saya sepakat dalam pertanyaan saya kalian nggak mau. Kenapa? Saya sepakat dengan Bang Yahdi terkait kata kita yang dimaksud itu menunjuk satu. Tapi kalau kami itu biasanya bersama-sama. Jadi terkadang kalau di surat menyurat itu kita tulis di situ kami bersama-sama. Tidak pernah ditulis kita bersama-sama. Oke, sekarang kalau kau dengar pidato presiden, dia berkata kami. Siapa di sebelahnya, siapa di belakangnya, siapa di kanan kirinya, coba. Ya, mewakili orang banyak. Dia pidato, argumen dia, narasi dia, literasi dia. Dia memakai kata kami. Tapi kalau literasinya dia berkata ya, kalau literasinya dia berkata kita, berarti dia berbicara sendiri. Nah, tapi kalau dia berbicara kami, berarti dia berbicara bersama-sama. Nah, di dalam bahasa Bible itu dibahasakan kita. Tahu nggak definisi bahasa Indonesia kita? Kita orang yang berbicara. Orang yang berbicara itu menunjuk dia sendiri. Kalau kami berbeda dong. Kalau kami dia orang berbicara tentang satu kelompok, kumpulan. Dengar ya, Bang, kau harus belajar. Maaf ya Bang, kita sama-sama junta ya. Nggak apa-apa. Bang, kau harus belajar kata kita. Kata kita itu ya arti jamak bersifat inklusif. Kata kita itu bisa dan merujuk pada orang-orang banyak. Iya, tapi yang berbicara secara bersama-sama mencakup pembicaraan. Ini baru beramai-ramai. Dengar dulu. Iya, tapi maksudnya gini, kita yang dimaksud yang berbicara satu kan? Dengar ya. Kata kami merupakan kata ganti orang pertama. Dengar dulu. Tapi artinya tidak termasuk lawan bicara atau ada orang yang berbicara lagi. Itu kata kami. Itu adalah KBBI definisinya. Dan sedangkan kata kita itu berarti dan mengandung kata orang yang diajak banyak bicara atau mereka yang berbicara bersama-sama. Ya, harus paham sampai situ Bang. Contohnya di KBBI apa? Contohnya makanya aku bilang baca KBBI. Ya silakan abang baca. Di contohnya tentang. Aku sudah menerangkan barusan. Kenapa engkau tidak mendengar? Saya minta abang contohkan di KBBI itu bahasa kita yang dimaksud dicontohkan kami. Nah sementara kami. Saya kasih contoh. Saya berbicara ya. Kita adalah orang. Oke, sabar. Kita ini adalah orang Indonesia. Ya, berarti yang bicara abang. Saya yang berbicara. Oke. Ya. Itu termasuk yang saya bicarakan Bang Roni atau bukan? Ya, itu menunjuk ke arah kami. Itu Tapi kalau bicara kami bangsa Indonesia berarti berbicara orang banyak. Itu harus dipisahkan antara satu orang berbicara. Itu artinya banyak. Bedakan. Gini. Roni, saya kasih contoh kami dengan kita. Ya, diam dulu kamu. Parah ini orang. Kita sama kami nggak tahu. Oke, kita diskusi sabar dulu, sabar. Ya, kita diskusi nggak mencari siapa salah siapa benar. Iya, sabar. Makanya sabar. Kita pakai kaidah bahasa Indonesia ya. Ingat ya, kaidah sabar dulu. Saya hanya mengingatkan, kita hanya pakai kaidah bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bahasa Arab yang tadi disampaikan Greg.
Ya, kita di sini berbahasa kaidah bahasa Indonesia. Saya mengatakan kami adalah Islam. Ada termasuk enggak? Oh, enggak termasuk. Enggak termasuk. Bang Kai
you.